Ya, selamat malam Bapak Ibu sahabat Dhamma semua. Sebentar lagi kita akan memulai kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih melalui via Zoom. Maaf, minggu kemarin ada kesibukan sedikit, jadi nggak bisa mengadakan kelas Zoom. Jadi kita akan memulainya lagi sekarang. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma yang sudah pernah mengikuti kelas Zoom ini dan mengerti, bisa terus pancarkan cinta kasih ke segala penjuru, ke seluruh alam semesta, ya, supaya lebih banyak makhluk yang bahagia. Nah, dan bagi Bapak Ibu sahabat Dhamma yang baru pertama kali ikut, ya kan, apa tujuan daripada kelas Zoom pelatihan pikiran ini? Jadi apa tujuan paling utama dari kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih melalui via Zoom ini? Tujuan paling utamanya adalah untuk membantu Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih damai, kehidupan yang lebih tenang, kehidupan yang lebih bahagia. Untuk membantu Bapak Ibu sahabat Dhamma bisa menyelesaikan semua masalah yang sedang dihadapi. Itu semua bisa Bapak Ibu, betul-betul bisa. Jadi kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih tenang, damai, bahagia, ya itu bisa dicapai, ya kan? Dan menyelesaikan semua masalah yang sudah terjadi itu juga bisa dicapai. Jadi banyak sekali peserta meditasi setelah mereka mengikuti kelas ini, mereka mengikutinya dengan sungguh-sungguh lalu mempraktekannya di rumah, kehidupan mereka berubah drastis bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Ya kan? Banyak sekali testimoni baik dalam hal keluarga, dalam hal rezeki, dalam hal lain-lain, kesehatan mental, banyak sekali perubahan dan perubahan ke arah yang jauh lebih positif. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi tujuan utama paling utama dari kelas Zoom ini adalah untuk membantu Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, lebih tenang dan lebih damai, dan untuk menyelesaikan semua masalah yang mungkin sedang dihadapi, ya, atau untuk mengurangi beban yang ada di hati. Jadi Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, jadi pertama-tama sebelum memulai akan saya sharing terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kehidupan. Jadi kita semua punya kehidupan Bapak Ibu. Setiap makhluk punya kehidupan. Kehidupan itu sebenarnya apa sih? Ya kan? Jadi kehidupan itu sebenarnya apa? Coba Bapak Ibu bisa analisa. Kehidupan itu sebenarnya apa? Begitu orang terlahir ke dunia, lahir, ya kan? Kehidupan itu sebenarnya apa? Jadi gini Bapak Ibu. Kayak misalnya contoh, ya kan? Sebuah mayat, entah mayat laki-laki atau mayat perempuan. Entah mayat itu masih muda atau terlihat tua dan keriput. Yang penting mayat. Apakah mayat itu punya kehidupan? Kita bisa mengatakan mayat tidak punya kehidupan. Nah, tapi kalau makhluk hidup punya kehidupan nggak? Makhluk hidup punya kehidupan. Apa yang membedakan mayat dengan makhluk hidup? Jadi gini Bapak Ibu, yang membedakan adalah mayat tidak punya pikiran. Sedangkan makhluk hidup punya pikiran. Jadi kehidupan adalah apa yang terjadi dalam pikiran seseorang. Jadi gini Bapak Ibu, kehidupan setiap orang itu berbeda. Kehidupan setiap orang itu berbeda. Memang sih terlihat sama, bangun pagi, habis itu mandi, makan, minum, olahraga mungkin, habis itu kerja, habis itu pulang kerja, ya kan? Mungkin nonton TV atau apa, bermain atau apa segala macam. Nah, mungkin terlihat semua orang itu hampir mirip, bahkan hewan pun seperti itu. Tapi kehidupan setiap orang itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena pikirannya berbeda. Jadi gini Bapak Ibu, yang menentukan kualitas suatu kehidupan adalah kualitas pikiran seseorang. Ya, jadi yang menentukan kualitas kehidupan seseorang adalah kualitas pikirannya. Jadi semakin tinggi pikirannya, semakin kualitas pikirannya semakin baik, maka kehidupannya semakin baik. Seperti itu. Jadi seperti kita bisa lihat di dunia ini di mana-mana, ya kan? Ada orang yang memiliki kehidupan yang suram, banyak, justru banyak sekali. Lebih dari 80% orang di dunia kehidupannya suram. Ya. Kenapa kehidupan mereka suram? Tidak ada alasan lain. Pikirannya suram. Ya. Jadi seseorang hanya bisa memiliki kehidupan yang baik, bahagia, tenang, damai apabila dia memiliki pikiran yang dengan kualitas yang tinggi. Jadi selama 2 jam kelas Zoom ini kita akan berfokus pada pikiran, ya kan? Pikiran. Jadi gini Bapak Ibu, semua masalah yang mungkin sedang dihadapi saat ini, itu semua munculnya di pikiran doang. Dan itu harus diselesaikan melalui pikiran. Tidak ada cara lain. Apa yang muncul di pikiran harus diselesaikan lewat pikiran. Ya. Jadi Buddha, ya kan? Buddha mengatakan, ya kan?
bahaya yang paling besar itu apa sih? Dari semua bahaya paling besar itu apa sih? Jadi coba Bapak Ibu saya tanya, kira-kira dari semua bahaya yang paling besar dalam kehidupan seseorang itu apa? Banyak orang mengatakan bencana alam, gunung meletus, tsunami, atau enggak krisis moneter, kalau enggak kerusuhan, kalau enggak virus corona. Ya kan, banyak sekali orang mengatakan hal seperti itu. Tapi sebenarnya bahaya yang paling besar adalah ketika seseorang tidak mampu mengendalikan pikirannya. Misalnya contoh, ya kan, virus corona terjadi di satu dunia. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja, nggak merasa terganggu dengan itu, biasa aja. Ada orang yang panik, depresi, stres. Kenapa? Penyebabnya bukan virus corona, tapi penyebabnya adalah bagaimana cara menghadapi situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan. Dan menghadapi segala situasi dalam kehidupan itu terjadinya di pikiran. Jadi Bapak Ibu, apa yang Buddha katakan itu tepat sekali. Bahaya yang paling besar adalah ketika seseorang tidak mampu mengendalikan pikirannya. Itu adalah bahaya yang paling besar. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, semua masalah dalam kehidupan seseorang, ya kan, itu munculnya di pikiran dan bisa diselesaikan juga dengan pikiran. Jadi Bapak Ibu, dengan kata lain, kalau Bapak Ibu ikutin kelas ini dengan sungguh-sungguh selama 2 jam, semua masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi itu benar-benar bisa diselesaikan. Betul-betul bisa diselesaikan Bapak Ibu. Nah, Buddha juga mengatakan apa manfaat yang paling besar? Manfaat yang paling besar itu apa? Banyak orang mengatakan menang undian, kaya raya, perusahaan besar, ya kan, segala macam. Tapi sebenarnya itu bukan manfaat yang paling besar. Manfaat yang paling besar adalah ketika seseorang mampu mengendalikan pikirannya. Ya kan? Nah, jadi gini Bapak Ibu, bisa mengendalikan pikiran dan tidak bisa mengendalikan pikiran itu adalah dua kutub yang paling berpengaruh dalam kehidupan. Bisa mengendalikan pikiran adalah manfaat terbesar. Tidak bisa mengendalikan pikiran adalah bahaya yang paling besar. Jadi dalam arti lain, dalam ajaran Buddha ini menekankan pentingnya seseorang untuk bisa mengendalikan pikirannya. Ya, jadi saya pernah bermeditasi di Burma atau di Myanmar bertahun-tahun, ya kan, berusaha menemukan metode pelatihan pikiran yang terbaik, ya kan. Saya berusaha menemukan metode pelatihan pikiran yang terbaik, di mana orang-orang itu dalam waktu singkat, ketika bisa menguasai itu, bisa mengendalikan pikirannya setiap saat dalam hidupnya. Ya, gimana caranya? Nah, oke, Bapak Ibu ikutin aja selama 2 jam ini. Ikutin aja kelas ini selama 2 jam, Bapak Ibu akan mengerti bagaimana caranya metode terbaik dalam mengendalikan pikiran. Oke, kita akan lanjut. Pembahasan kita. Oke, tahap pertama admin tolong. Tahap pertama admin tolong. Oke, tahap pertama Bapak Ibu bisa baca di slide, menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Ya kan? Menerima semua kondisi sebagaimana adanya. Jadi Bapak Ibu, ya kan, mampu menerima semua kondisi sebagaimana adanya itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Misalnya gini ya, ada 2 pasien, ya kan? Pasien misalnya kanker stadium 4 lah. Contoh doang, contoh. 2 orang, ya kan? Dua-duanya kena stadium kanker 4. Yang satu tidak bisa menerima kenyataan itu. Yang satu bisa menerima kenyataan itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mana pasien yang hatinya lebih sedikit penderitaan? Yang bisa menerima kenyataan itu atau yang tidak bisa menerima kenyataan? Nah, oke, Bapak Ibu mungkin bisa jawab. Yang bisa menerima kenyataan, penderitanya lebih sedikit daripada yang tidak bisa menerima kenyataan. Nah, stadium kanker 4 mungkin ada solusi, mungkin nggak ada, ya kan? Tapi yang paling penting pasien yang bisa menerima kenyataan ini, dia bisa menghadapinya dengan lapang dada. Dia bisa menyongsong masa depan dengan lebih berani daripada pasien yang tidak bisa menerima kenyataan dia kena stadium 4. Ini contoh doang Bapak Ibu. Setiap orang dalam hidup pasti ada masalah, ya kan? Nah, jadi kira-kira mampu nggak terima kenyataan itu dulu? Itu dulu pertama, mampu nggak terima kenyataan itu? Jadi sebenarnya Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya adalah semua yang terjadi dalam kehidupan kita semua, kehidupan Bapak Ibu, mampu nggak diterima dengan lapang dada? Itu dulu pertama. Jadi pelatihan pikiran hanya akan bisa memberi manfaat yang besar kalau pertama seseorang bisa menerima semua kenyataan yang sedang terjadi dalam hidupnya. Ya, kita bukan membicarakan sesuatu yang tinggi-tinggi, yang susah diraih, bukan.
kita sharing bagaimana menerima semua kenyataan sebagaimana adanya. Mungkin ada orang berpikir, tapi kan gimana, masa diterima kondisinya lagi begini, orang lain begini sama saya, begini, ya kan? Mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Tapi begini Bapak Ibu, kalau nggak bisa menerima kenyataan, dia tidak akan bisa tenang dan damai pikirannya. Dia tidak akan bisa menemukan solusi terbaik dalam hidupnya. Ya kan? Nih, seperti contoh, ya kan? Seperti contoh, ketika orang jatuh sakit. Kalau sakit kan nggak enak, panas, dingin, demam, dan segala macam. Ya kan? Kalau dia tidak bisa menerima kenyataan dia sedang sakit, sakitnya double. Sakit di jasmani, sakit di sakit di badan, dan sakit di batin. Dua-duanya kena. Tapi kalau dia bisa terima kenyataan itu sebagaimana adanya, dia sakitnya cuma di badan doang. Tapi di pikirannya nggak sakit. Seperti itu. Ini semua terjadi dalam semua hal, Bapak Ibu. Jadi pertama kita harus mampu menerima semua kenyataan sebagaimana adanya. Itu dulu. Apapun itu. Apapun itu. Semua yang sedang terjadi, apapun itu semua, terima dulu dengan lapang dada. Jadi apapun itu, orang menghina kita, merendahkan kita, mungkin pekerjaan sedang tidak berjalan dengan sesuai rencana, kondisi keluarga saat ini bagaimana, kondisi kesehatan, semua hal, kondisi keuangan semua, itu semua bisa diselesaikan Bapak Ibu. Kalau suatu masalah, ya kan, ada solusinya. Kalau suatu masalah itu ada solusinya, ya tenang, kita tinggal cari solusinya. Kalau tidak ada solusinya, ya nggak usah dipikirkan juga, karena nggak ada solusinya. Tapi pertama kita harus bisa terima semua kenyataan itu, supaya pikiran kita bisa tenang dan damai. Pertama, kita belajar dulu menerima semua kenyataan itu. Apapun yang sedang muncul di pikiran Bapak Ibu saat ini, terima dulu kenyataan itu. Kenapa pikiran itu muncul terus di dalam batin, mengganggu pikiran lagi dan lagi, karena nggak bisa diterima. Ya kan? Misalnya contoh, orang nih, handphonenya dicopet. Ya kan? Handphonenya dicopet. Dia kepikiran terus lagi dan lagi, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lagi dan lagi, sampai dia sedih, nggak mood kerja apapun, ya kan? Apapun lah itu. Ya kan? Tapi kalau dia bisa terima kenyataan, ya udahlah, hilang lah. Tadinya juga nggak ada, sekarang udah hilang. Ya udah, terima kenyataan itu. Coba lihat perbedaannya, jauh banget nggak? Orang yang bisa menerima kenyataan dan orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Jadi tahap pertama, ya kan? Ini bukan tahap satu-satunya ya Bapak Ibu, ada banyak tahapan. Pertama, kita terima dulu semua kenyataan sebagaimana adanya. Jadi, oke, kita akan mulai meditasi Bapak Ibu. Bagaimana cara meditasinya? Nanti Bapak Ibu bisa duduk di sofa, bisa duduk di bangku, ya kan? Bisa duduk di lantai bersila seperti ini, satu kaki di depan, satu kaki di belakang, ya. Tapi jangan saling timpa ya Bapak Ibu. Kalau saling timpa nanti kesemutan, nggak bisa lama meditasi, nggak bisa duduk. Duduknya nggak bisa lama. Jadi begini, oke, Bapak Ibu. Satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Oke, sama-sama nanti kita pejamkan mata, kita meditasi. Pada saat meditasi nanti akan saya bimbing. Ya Bapak Ibu. Oke, sama-sama kita pejamkan mata, kita meditasi Bapak Ibu. Kita semua pejamkan mata, kita semua meditasi. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran saat ini, terima dulu semuanya dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun juga saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada, kenyataan itu. Ya, apapun yang muncul Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, terima dulu semua dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Ya, bagus Bapak Ibu. Apapun yang muncul di pikiran, terima dulu semua dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semuanya dengan lapang dada. Ya, seperti itu aja Bapak Ibu. Oke, terima aja, terima. Apapun yang terjadi, biarin aja kehidupan mengalir seperti itu. Terima dulu semua dengan lapang dada. Apapun yang muncul di pikiran, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semuanya dengan lapang dada. Ya, semua pikiran,
semua bentuk perasaan, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semuanya dengan lapang dada. Pikiran seperti apapun pada saat ini, perasaan seperti apapun pada saat ini, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Terima dulu semua dengan lapang dada. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Ya, yang paling penting Bapak Ibu paham bagaimana cara menerima kenyataan dengan lapang dada setiap saat dalam kehidupan kita. Ya udah, cuma terima aja Bapak Ibu, begitu aja, terima. Ya kan? Apapun yang terjadi, terima. Ya kan? Misalnya ada orang dihina, ya kan? Dihina oleh orang lain, direndahkan oleh orang lain. Orang itu mikirin terus lagi dan lagi, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun, terus lagi dan lagi. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima kenyataan. Ya kan? Gini Bapak Ibu, di dunia ini Buddha mengatakan, dari dulu, sekarang, dan sampai di masa depan yang tiada hingga, tidak ada seseorang pun yang tidak dicela, tidak ada. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, Buddha juga mengatakan lagi, tidak penting dicela oleh orang yang tidak bijaksana. Yang lebih penting adalah kalau celaan orang bijaksana itu penting untuk memperbaiki diri, ya, introspeksi diri. Tapi celaan dari orang-orang yang tidak bijaksana itu semua nggak penting, nggak usah dipikirkan, ya kan? Jadi kalau orang nggak bisa menerima kenyataan kalau dia lagi dihina, dia akan mikirin terus, dia akan benci, dendam, kesel, ya kan? Tapi kalau dia bisa terima kenyataan itu, ya kan, ya udah, berakhir di situ, dia nggak mikirin lagi. Kalau dia nggak bisa menerima, artinya apa? Artinya dia menikmati hinaan itu. Misalnya gini, dia dihina, kamu begini, begitu. Terus dia mikirin tuh, wah, dia ngomong saya begini, kata dia saya orangnya begini, wah, dia bilang saya begini, begini, begini. Dia menikmati hinaan itu kan. Betul sekali. Sama juga Bapak Ibu. Semua orang yang tidak bisa menerima kenyataan dalam hidupnya, ketika dia menikmati penderitaan, dia sedang menderita dan dia menikmatinya, artinya dia menikmati penderitaan sebenarnya. Ya, jadi bagaimana caranya untuk tidak menikmati penderitaan? Caranya adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan, terima dulu dengan lapang dada. Ya kan? Jangan dinikmati semua penderitaan itu. Jadi biarkan penderitaan itu berlalu, udah. Oke, kita akan masuk ke tahap kedua. Tahap kedua. Nah, Bapak Ibu bisa baca di slide tahap kedua. Merenungkan bahwa diri sendiri memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Jadi sebenarnya Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa terlahir jadi manusia. Ya kan, makhluk bisa terlahir di suatu alam itu karena tergantung kebajikannya di masa lampau. Ya kan? Kenapa hewan kakinya 4, manusia kakinya cuma 2, tangannya 2? Tergantung fungsi. Tergantung fungsi. Hewan, mereka terlahir seperti itu dengan bentuk badan seperti itu karena kecenderungan pikirannya di masa lalu seperti itu. Kalajengking, ya kan, kenapa bentuknya seperti itu? Ketika orang lihat takut, karena dulunya dia sering nakutin orang. Dia menikmati menakuti orang lain. Makanya dia terlahir jadi kalajengking. Jadi kemanapun dia berada, orang lain merasa terancam. Nah, kenapa kita bisa terlahir jadi manusia, Bapak Ibu? Kalau orang lihat orang kan biasa aja, kecuali mungkin orang yang teroris dan segala macam ya. Karena manusia itu kebanyakan itu kebajikan, ya kan? Terus Bapak Ibu mau melatih pikiran, ya kan? Bapak Ibu punya keyakinan pada Buddha Dhamma. Bapak Ibu punya keyakinan akan cinta kasih. Bapak Ibu mau melatih pikiran. Itu adalah semua kebaikan yang Bapak Ibu miliki, ya kan? Terus bukan hanya itu. Di masa lalu Bapak Ibu telah berbakti pada orang tua, membantu orang tua misalnya contohnya, ya kan? Memberikan kebutuhan orang tua, habis itu membantu yang lain, membantu orang lain. Kalau nggak, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah berdana ke wihara, berdana kepada biku sangga, berdana kepada sangga, atau misalnya berdana, ya seperti itu semua, ya kan? Jadi Bapak Ibu telah memiliki banyak kebajikan. Kalau Bapak Ibu nggak punya banyak kebajikan, nggak mungkin bisa nyampe di kelas Zoom ini. Kelas Zoom ini kan pada saat diinformasikan ke orang-orang adalah kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih. Orang kalau nggak bajik banget,
ngelihat informasi seperti itu, bagi mereka biasa aja. Bagi mereka lebih penting hal-hal lain, kenikmatan dunia, gosipin orang dan segala macam. Tapi kenapa Bapak Ibu ketika melihat ada kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih, Bapak Ibu tertarik? Kenapa? Karena Bapak Ibu punya banyak kebajikan. Bapak Ibu merasa cinta kasih itu penting, pelatihan pikiran itu penting. Dari mana sumber pemikiran seperti ini yang muncul di pikiran Bapak Ibu? Itu karena kebaikan Bapak Ibu yang di masa lalu yang begitu besar. Seperti itu Bapak Ibu. Ya kan? Kalau kebanyakan orang, mereka mikirnya kesenangan. Dari bangun sampai tidur semua carinya kesenangan doang. Ya kan? Mengerjakan hal lain, gosip, ngomongin orang dan segala macam. Tapi kalau Bapak Ibu pengennya ikut kelas pelatihan pikiran. Kenapa? Karena Bapak Ibu memiliki tabungan kebaikan yang sangat besar atau tabungan kebajikan yang sangat besar. Jadi di tahap kedua ini nanti kita meditasi lagi seperti tahap pertama. Cuman pada tahap kedua ini Bapak Ibu kembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Dan ini bukan kesombongan Bapak Ibu. Misalnya contoh, ya kan? Ada orang nih, dia punya uang 100 miliar. Dia nggak ngomong ke orang lain, dia punya 100 miliar. Dia cuma lihat tabungannya, dia cek, dia buka tabungannya, oh ternyata ada 100 miliar. Dia tahu. Dia ngomong ke dirinya bahwa dia punya tabungan 100 miliar. Dia nggak ngomong ke orang lain. Itu kan bukan kesombongan, dia ngomongnya ke dirinya. Sama juga di tahap kedua ini Bapak Ibu. Kita ngomong ke diri sendiri. Bapak Ibu ngomong ke diri Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu punya tabungan kebajikan yang sangat besar. Bukan ngomong ke orang lain kan. Jadi ini bukan kesombongan, ini namanya keyakinan. Ya kan? Misalnya ada orang, dia jago. Ini misalnya dia jago dalam hal tertentu. Ya kan? Tapi dia nggak ngomongin ke orang-orang. Dia cuma ngomong ke dirinya. Oh iya, dia bilang saya punya keahlian ini. Dia ngomong ke dirinya. Itu kan bukan kesombongan. Itu namanya keyakinan. Kecuali ngomong ke orang lain, itu mungkin kesombongan. Tapi kalau ngomong ke diri sendiri, ya itu namanya keyakinan. Oke Bapak Ibu, kita akan meditasi lagi. Bapak Ibu kembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebaikan, tabungan kebajikan yang sangat besar. Oke, kita mulai meditasinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita pejamkan mata lagi. Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, perasaan apapun yang muncul, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semuanya dengan lapang dada. Terima dulu semua dengan lapang dada. Bapak Ibu kembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Ya Bapak Ibu, tabungan kebajikan yang sangat besar. Terus, kalau bisa keyakinan ini sangat besar. Kepercayaan diri. Kalau bisa kepercayaan diri ini sangat besar. Kepercayaan diri bahwa Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Apapun yang muncul di pikiran, perasaan apapun yang muncul, terima dulu semua dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Kembangkan terus keyakinan. Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua memiliki kebajikan yang sangat besar. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu telah mengembangkan keyakinan bahwa Bapak Ibu memiliki tabungan kebajikan yang sangat besar. Bagus sekali. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke tahap ketiga. Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan bisa ketik aja di kolom chat ya. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Ya. Kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma punya pertanyaan tentang Dhamma, tentang meditasi, tentang kehidupan atau tentang apapun, silakan ketik aja di kolom chat. Kalau Bapak Ibu tidak ingin diketahui namanya oleh yang lain, bisa direct message saja, ya. Tapi kalau nggak masalah, mungkin bisa chat to everyone, jadi yang lain juga bisa baca pertanyaannya. Jadi kan mana tahu bermanfaat juga buat yang lain. Oke Bapak Ibu, ini tahap ketiga. Bapak Ibu bisa baca di slide. Dengan semua tabungan kebajikan yang sangat besar ini, semoga saya hidup penuh bahagia. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma,
Di tahap ketiga ini Bapak Ibu coba baca dulu ya. Dengan semua tabungan kebajikan yang sangat besar ini, semoga saya hidup penuh bahagia. Jadi gini Bapak Ibu, ya, pertanyaannya, ya, apa yang terjadi di dunia ini, ya kan? Semua hal, segala hal yang terjadi di dunia ini diciptakan oleh manusia, seperti kapal terbang, mobil, ya kan? Terus lampu dan segala macam. Misalnya contoh Thomas Alva Edison, ya kan? Dia menciptakan lampu. Nah, jadi semuanya itu ketika Thomas Alva Edison menciptakan lampu, ya kan? Pada saat itu dia berpikir dia ingin menciptakan lampu, ya. Pada saat itu dia berpikir dia ingin menciptakan lampu, ya kan? Nah, gini Bapak Ibu, sama juga dengan kebahagiaan dan penderitaan. Semua hal itu dalam kehidupan seseorang diciptakan lewat pikiran. Lalu Bapak Ibu bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan? Ya kan? Kebahagiaan itu bagaimana cara menciptakannya? Kebahagiaan itu diciptakan Bapak Ibu. Bukan terjadi begitu saja. Enggak. Kalau terjadi begitu saja, kenapa banyak orang yang menderita di dunia, hidupnya nggak bahagia? Sama juga, kadang ada orang yang bahagia, kadang ada orang nih, kadang dia bahagia, kadang dia nggak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak mengerti cara menciptakan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bisa diciptakan Bapak Ibu. Lewat mana? Lewat pikiran. Ya, ini ada pertanyaan tapi nanti saya jawab ketika sudah lewat tahap terakhir ya. Jadi Bapak Ibu, kebahagiaan itu diciptakan lewat pikiran. Ya, jadi gini Bapak Ibu, apa beda mayat dengan makhluk hidup? Apakah kita bisa mengatakan semoga mayat itu bahagia? Mayat itu sedang bahagia atau mayat itu sedang menderita? Nggak bisa, karena mayat nggak punya pikiran. Jadi kebahagiaan itu munculnya di pikiran, ya kan? Tapi kalau makhluk hidup, ya kan, semoga dia bisa dia sedang bahagia, dia sedang menderita. Kebahagiaan dan penderitaan itu munculnya lewat mana? Lewat lewat pikiran. Jadi kebahagiaan dan penderitaan itu diciptakannya lewat pikiran Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara menciptakan kebahagiaan? Nah, mungkin sering lihat di Instagram, sering lihat di YouTube atau dimanapun. Oh, ini cara bahagia gini 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 gini. Ketika ini, ketika itu, ketika ini, ketika itu. Tapi sebenarnya cara untuk bisa menciptakan kebahagiaan dan pikiran adalah ciptakan aja. Semoga saya bahagia, semoga yang lain bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Seperti itu. Ya kan? Ketika seseorang berpikir, semoga saya bahagia, semoga yang lain bahagia, semoga semua makhluk bahagia, maka dia sedang menciptakan kebahagiaan. Kebanyakan orang bukan menciptakan kebahagiaan, Bapak Ibu. Kebanyakan orang memberikan syarat yang besar pada kebahagiaan. Ketika nanti sudah punya 3 mobil, baru bisa bahagia. Ketika nanti sudah karirnya naik, baru bisa bahagia. Ketika sudah menikah, ketika sudah punya anak, ketika sudah punya cucu, baru bahagia. Itu bukan menciptakan kebahagiaan. Itu namanya memberikan syarat pada kebahagiaan. Nah, menciptakan kebahagiaan itu bagaimana? Kebanyakan orang nggak tahu, Bapak Ibu. Kebanyakan orang hanya memberi syarat yang besar untuk kebahagiaan. Kebanyakan orang tidak tahu metode untuk menciptakan kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan itu sederhana sekali. Ciptakan aja. Semoga saya bahagia. Semoga yang lain bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Makanya orang yang sering membahagiakan orang lain, orang yang sering pengen membahagiakan orang lain, mereka hidupnya cenderung bahagia. Kenapa? Karena mungkin mereka nggak sadar itu sedang menciptakan kebahagiaan. Mungkin mereka nggak sadar, tapi mereka menciptakan kebahagiaan itu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu jauh lebih beruntung. Ya, Bapak Ibu benar-benar mengerti bagaimana cara menciptakan kebahagiaan. Bapak Ibu paham, oh ternyata menciptakan kebahagiaan itu sesederhana itu aja ya. Inginkan diri sendiri bahagia, inginkan yang lain bahagia, inginkan semua makhluk bahagia. Coba Bapak Ibu, ketika seseorang menginginkan dirinya bahagia, yang lain bahagia, dan semua makhluk bahagia, betul nggak dia menciptakan kebahagiaan dalam pikirannya? Kebanyakan orang nggak seperti itu. Kebanyakan orang memberikan syarat yang terlalu berat buat kebahagiaan. Ya kan? Kebanyakan orang di seluruh dunia, hampir semua orang, mereka memberikan syarat yang terlalu berat untuk kebahagiaan. Tapi sekarang Bapak Ibu jauh lebih beruntung. Bapak Ibu tahu bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan. Ya seperti itu aja. Semoga saya bahagia, semoga yang lain bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita sekarang akan meditasi dan menciptakan banyak sekali kebahagiaan untuk hidup kita. Pertama, tahap ketiga ini adalah untuk diri kita dulu Bapak Ibu. Nanti tahap berikutnya baru untuk yang lain. Jadi tahap ketiga ini untuk diri kita dulu. Jadi ketika Bapak Ibu semakin kuat keinginannya,
Semoga dengan semua kebaikan yang saya miliki, saya bisa hidup dengan sangat bahagia. Bapak Ibu sudah menciptakan kebahagiaan. Jadi gini Bapak Ibu, misalnya seseorang nih, ya kan, seseorang misalnya contoh, ya kan, contoh sedang sakit, ya kan, sedang sakit. Lalu dia dianjurkan oleh dokter treatment kesehatan selama 1 tahun. Dia harus minum obat 3 kali sehari, ya kan. Sekali dia minum, dia makin menuju kesehatan. 2 kali dia minum, dia makin menuju kesehatan. 3 kali dia minum, dia makin sehat. Nanti makin lama makin sehat, makin sehat, makin sehat. Ini contoh doang Bapak Ibu. Sama juga, semua manusia sebenarnya sedang sakit mental, ya kan? Jadi ketika kita menginginkan semoga saya bahagia, berarti kita menciptakan kebahagiaan. Semakin Bapak Ibu kuat, pikirannya semakin kuat, semoga saya bahagia, semoga saya bahagia, itu kebahagiaan yang diciptakan semakin besar dan semakin besar. Ya kan? Tergantung kekuatan pikiran Bapak Ibu. Jadi tahap ketiga ini kita akan sama-sama menciptakan kebahagiaan untuk diri kita. Ya. Nah, tergantung kekuatan pikiran Bapak Ibu, itulah yang akan menciptakan seberapa besar kebahagiaan bagi Bapak Ibu untuk saat ini dan masa yang akan datang. Oke, sama-sama kita meditasi ya Bapak Ibu. Kita pejamkan mata lagi, kita meditasi Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semuanya dengan lapang dada, terima dulu semua dengan lapang dada. Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh dalam hatinya, pengen banget dengan semua kebaikan yang dimiliki, bisa memberikan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Ya, terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget dengan semua kebaikan yang dimiliki, bisa memberikan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Terus Bapak Ibu, semakin besar kekuatan pikirannya, semakin besar kekuatan kehendaknya, semakin besar kebahagiaan Bapak Ibu di masa depan. Pengen banget dengan semua kebaikannya yang besar itu bisa memberikan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Terus Bapak Ibu seperti itu, pengen banget dengan semua kebaikannya bisa memberikan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Ya, terus Bapak Ibu, sepenuh hati kehendaknya, pengen banget dengan semua kebaikannya bisa memberikan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Semakin besar kekuatan kehendak Bapak Ibu, semakin besar kebahagiaan di masa depan. Kalau bisa, segenap hati inginkan, pengen banget dengan semua kebaikannya, bisa memberikan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Oke, meditasi tahap ketiga ini cukup bagus sekali Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi nanti akan saya baca setelah tahap terakhir ya. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk ke tahap keempat. Ya, kita akan masuk ke tahap keempat. Ya Bapak Ibu, ini bisa baca di slide. Dengan semua tabungan kebajikan saya yang sangat besar ini, semoga semua yang saya kasihi hidup penuh bahagia. Bapak Ibu, sekarang kita akan menciptakan kekuatan kebahagiaan yang lebih besar lagi. Ya kan? Misalnya contoh, ya kan? Misalnya ada orang nih, ya kan? Dia salesman. Bilanglah dia jualan kopi, dibilanglah dia jualan kopi. Mana yang untungnya lebih besar? Pedagang pertama yang jualan 1 cangkir kopi atau pedagang kedua yang menjual puluhan cangkir kopi. Nah, pasti yang untungnya lebih besar adalah pedagang yang menjual puluhan cangkir kopi daripada yang menjual 1 cangkir kopi. Sama juga di tahap keempat ini, Bapak Ibu inginkan lebih banyak orang buat bahagia. Maka kekuatan kebahagiaan itu lebih besar. Karena orang yang Bapak Ibu kasihi kan pasti banyak. Belasan, puluhan, ratusan. Bapak Ibu nggak usah ingat orangnya siapa aja, si A, si B, si C, nggak perlu.
general aja, global. Pokoknya semua yang dikasihi. Mau keluarga, teman, sahabat, orang yang dihormati, semua. Pokoknya Bapak Ibu pengen mereka semua bahagia. Misalnya gini Bapak Ibu, ya kan? Kalau misalnya Bapak Ibu pengen orang lain bahagia, misalnya semua yang dikasihi bahagia. Memang betul, Bapak Ibu pengennya mereka bahagia. Tapi keinginan ini munculnya di pikiran siapa? Di pikiran Bapak Ibu kan? Maka suatu hari Bapak Ibu akan bahagia, bahagia, bahagia. Nah, gini Bapak Ibu, akan saya ceritakan sedikit. Kenapa sih banyak orang itu di dunia ini menderita? Kenapa? Kenapa sih? Ya kan ketika seseorang begitu membenci orang lain, hidupnya menderita. Kenapa? Ketika seseorang begitu membenci orang lain, hidupnya menderita. Gini, orang yang benci, penuh kebencian, mereka selalu berpikir begini, semoga orang itu menderita. Semoga orang itu menderita. Keinginan ini munculnya di pikiran siapa? Di pikiran dia kan? Dia menciptakan penderitaan pada saat itu. Dia pengen orang lain menderita. Ya kan? Dia pengen orang lain menderita. Ya kan? Maka daripada itu, ketika keinginannya pengen orang lain menderita, itu muncul di pikirannya. Dia menciptakan penderitaan. Misalnya contoh, dia menginginkan orang lain menderita. Ya kan? Keinginan ini munculnya di pikiran siapa? Di pikiran dia kan? Karena dia menciptakan penderitaan, maka dia yang menderita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang, kalau kita tidak ingin menderita hidupnya, jangan pernah menginginkan penderitaan bagi siapapun. Kenapa? Karena kita tidak ingin menciptakan penderitaan pikiran kita. Nah, sebenarnya gini Bapak Ibu, seandainya seseorang hidup di dunia ini tidak pernah menginginkan penderitaan bagi yang lain, itu adalah salah satu orang yang paling bahagia, terus terang. Ya, karena dia tidak pernah menciptakan penderitaan. Jadi gini Bapak Ibu, kalau misalnya keluar sana lihat orang ini dan itu, orang yang mukanya kusut, penuh dengan energi negatif, yang hidupnya suram dan segala macam. Kenapa? Karena dia menginginkan begitu banyak orang menderita. Semakin seseorang menginginkan begitu banyak orang menderita, semakin banyak penderitaan yang dia ciptakan. Ya kan? Maka semakin dia menderita. Tapi Bapak Ibu tenang aja, di tahap keempat ini, Bapak Ibu inginkan semua yang dikasihi bisa hidup penuh bahagia. Mungkin kepikiran, wah tapi kan dulu-dulu gimana nih? Bapak Ibu tenang aja, itu udah terjadi di masa lalu. Ya kan? Ya udah, nanti ada solusinya kok. Ya kan? Misalnya contoh Bapak Ibu. Nih, ada gelas aqua. Seandainya di gelas aqua ini ada garam. Ya kan? Taruh garam. Ya kan diaduk-aduk-aduk. Asin nggak airnya? Airnya asin kan? Tapi bagaimana cara ngilangin air asin? Cara ngilangin garam yang ada di air itu. Caranya adalah tambahin terus airnya sebanyak-banyak mungkin lagi dan lagi dan lagi. Sama juga, mungkin dulunya kita belum ngerti. Ternyata kebahagiaan dan penderitaan diciptakan dalam pikiran. Lalu bagaimana cara untuk mengurangi penderitaan ini? Caranya adalah kita ciptakan terus kebahagiaan melalui pikiran lagi dan lagi. Jangan tambahin lagi garamnya dalam air supaya nggak tambah asin. Sama juga, jangan menciptakan penderitaan baru lagi karena kita udah ngerti sekarang. Kalau dulu-dulu ya udahlah, udah lewat, ya kan? Memang itu salah, itu nggak baik. Tapi kan udah lewat, nggak bisa diapa-apain, sudah terjadi. Nah, saatnya untuk sekarang adalah memperbanyak kekuatan kebahagiaan sebanyak mungkin. Oke, Bapak Ibu, kita akan meditasi lagi. Bapak Ibu gimana mikirin semua orang yang dikasih? Ya udah global aja, general. Pokoknya seperti contoh, ya kan? Misalnya ada orang nih, ya kan? Misalnya contoh, ya kan? Ada orang, dia lagi ulang tahun, dia pengen undang teman-temannya untuk makan. Dia kan nggak usah mikirin temannya satu-satu. Dia cuma berpikir, oke, nanti pas ulang tahun saya undang teman-teman saya untuk makan, traktir. Gitu aja, global, general. Jadi Bapak Ibu pengen semua yang Bapak Ibu kasihi, iya betul Bapak Ibu, semakin banyak kekuatan kebahagiaannya semakin besar. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Kita mulai meditasi. Kita pejamkan mata lagi Bapak Ibu, kita mulai meditasinya. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Inginkan dengan sepenuh hati. Pengen banget dengan semua kebaikannya bisa memberikan semua yang dikasihi. Kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Ya, terus Bapak Ibu, inginkan dengan sepenuh hati. Pengen banget dengan semua kebaikannya. Bisa memberikan semua yang dikasihi. Kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Semakin besar kekuatan kehendak Bapak Ibu, semakin besar kebahagiaan yang diciptakan.
pengen banget semua kebaikannya bisa memberikan semua yang dikasihi. Kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya bisa memberikan semua yang dikasihi. Kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget dengan semua kebaikannya bisa memberikan semua yang dikasihi, kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Oke, cukup Bapak Ibu. Kita akan masuk ke tahap kelima. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi kita akan diskusikan setelah kita membahas tahap terakhir ya Bapak Ibu. Nah, tahap kelima lebih besar lagi, ya, lebih ini lagi, lebih besar lagi kekuatan kebahagiaannya. Karena menginginkan semua makhluk untuk bisa hidup penuh bahagia. Nanti Bapak Ibu nggak usah bingung bagaimana mikirin semua makhluknya. Jadi Bapak Ibu pokoknya pengennya semua makhluk hidup penuh bahagia. Makhluk apapun yang dipikiran itu anggap aja mewakili semua makhluk. Jadi Bapak Ibu pengen semua makhluk hidup penuh bahagia. Betul sekali Bapak Ibu, di sini kekuatan kebahagiaan akan jauh lebih besar. Nih, ya kan? Misalnya tadi pedagang kopi, ya kan? Yang satu jual satu cangkir kopi, yang dua jual ratusan kopi, tapi yang ketiga jual kopi di seluruh dunia. Misalnya contoh kayak Starbucks. Kenapa sih dia bisa keuntungannya banyak banget, bisa jadi salah satu perusahaan terbesar di dunia? Karena dia menjual kopi dalam banyak sekali hampir seluruh dunia. Nah, ini tadi cuma istilah doang, hanya istilah perumpamaan. Nah, sekarang juga Bapak Ibu pengen kekuatan kebahagiaan ini menjadi begitu dahsyat. Jadi Bapak Ibu pengen semua makhluk bisa hidup dengan sangat bahagia. Jadi ini kekuatan kebahagiaannya begitu dahsyat Bapak Ibu. Ya, oke, mari sama-sama kita inginkan. Jadi ini sama juga Bapak Ibu. Kadang ya kita lihat, misalnya contoh dulu kita di masa lalu, ya kan? Mungkin pernah kesel sama seseorang. Kesel sama satu dua orang aja nggak enak kan? Perasaannya nggak enak, harinya nggak enak, pusing pikirannya, ya kan? Apalagi itu satu dua orang. Nah, sama juga sebenarnya ketika nih, kenapa sih orang tua, ayah dan ibu, ketika babynya baru lahir ke dunia, mereka sangat bersemangat, sangat bahagia. Misalnya ketika, ya kan, ayah dan ibu tahu lagi hamil, bahagia. Ketika lahiran juga bahagia. Kenapa? Karena ayah dan ibu ini menginginkan, pengen banget suatu hari bayinya itu bisa hidup bahagia. Jadi ayah ibunya punya energi pikiran, pengen supaya bayinya bisa hidup bahagia, anaknya bisa hidup bahagia. Padahal itu cuma satu orang, tapi mereka begitu bersemangat. Kenapa? Karena dia menginginkan orang lain bahagia, sekalipun itu anaknya sendiri. Ya kan? Nah, sama juga. Ketika itu kan satu orang doang Bapak Ibu. Kalau pengen semua makhluk bahagia, itu jauh lebih besar kekuatan kebahagiaan ya Bapak Ibu. Begitu besar, begitu dahsyat. Ya kan? Jadi Bapak Ibu nanti nggak usah bingung, yang penting Bapak Ibu pengen aja semua makhluk Bapak Ibu. Manusia termasuk makhluk, hewan termasuk makhluk, makhluk halus termasuk makhluk, dewa termasuk makhluk, Brahma termasuk makhluk, makhluk neraka termasuk makhluk, pokoknya semua makhluk lah. Semua makhluk. Makhluk itu ada apa? Siapapun yang punya pikiran itu disebut makhluk. Ya, oke, kita mulai Bapak Ibu, kita meditasi lagi. Ya, ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Pokoknya Bapak Ibu benar-benar pengen dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya itu bisa memberikan semua makhluk kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Ya, terus Bapak Ibu pengen banget semua makhluk di seluruh alam semesta
bisa mendapatkan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Semua makhluk di seluruh alam semesta, bukan hanya di dunia ini Bapak Ibu, di seluruh alam semesta, Bapak Ibu pengen banget semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Semakin besar kehendak Bapak Ibu, semakin banyak kekuatan kebahagiaan yang diciptakan. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, dengan seluruh pikiran Bapak Ibu, pengen banget semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu itu bisa memberikan semua makhluk kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Oke, cukup tahap kelima ini Bapak Ibu. Cukup ya. Cukup tahap kelima ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, kebajikan Bapak Ibu nggak bakal habis-habis. Kebaikan Bapak Ibu nggak bakal habis-habis. Kenapa nggak bakal habis-habis? Karena gini Bapak Ibu, misalnya contoh ya, semua kebaikan Bapak Ibu digunakan agar semua makhluk mendapatkan kehidupan yang sangat bahagia. Itu kan kebaikan baru lagi. Pada saat Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kehidupan yang penuh bahagia, itu kan kebaikan baru. Dengan kebaikan baru ini, Bapak Ibu inginkan lagi semua makhluk bisa hidup dengan penuh bahagia. Lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Kebaikan Bapak Ibu bukannya habis, malah bertambah terus lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Oke, kita akan masuk ke tahap ke-6. Oke, Bapak Ibu bisa baca di slide. Dengan semua tabungan kebajikan saya yang sangat besar ini, semoga semua makhluk di seluruh alam semesta. Nah, maksudnya apa semua makhluk di seluruh alam semesta? Sebenarnya sama aja Bapak Ibu, semua makhluk, menyebut semua makhluk atau semua makhluk di seluruh alam semesta sama aja. Jadi alam semesta ini bukan cuma ini. Alam semesta itu ada banyak banget dan tanpa batas. Jadi ketika Bapak Ibu, maksudnya apa? Bapak Ibu mengasihi semua makhluk tanpa melewatkan satu makhluk pun. Bapak Ibu mengasihi semuanya. Semua-semuanya Bapak Ibu kasih. Seperti itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu pengen mereka mendapatkan kebahagiaan dhamma yang terbesar. Jadi kebahagiaan dhamma itu apa? Kebahagiaan dhamma adalah kebahagiaan yang sesuai dengan kebenaran. Jadi gini Bapak Ibu, seperti contoh, ya kan? Hari ini Bapak Ibu sudah tahu, kebahagiaan itu diciptakan lewat pikiran dengan cinta kasih, menginginkan diri sendiri, yang lain dan semua makhluk bahagia. Itu adalah kebenaran. Ya, jadi ketika seseorang penuh kebencian, maka hidupnya penuh penderitaan karena dia menciptakan banyak penderitaan dalam pikirannya. Itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu ada banyak sekali. Jadi Raja Dewa pernah turun ke dunia bertanya kepada Buddha, dari semua kebahagiaan, kebahagiaan apa yang paling besar? Lalu Buddha menjawab, dari semua kebahagiaan, kebahagiaan Dhamma adalah yang terbesar. Kenapa kebahagiaan Dhamma? Karena kebahagiaan Dhamma adalah kebahagiaan yang bersumber atas dari kebenaran. Jadi dari semua kebahagiaan Dhamma, Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kebahagiaan Dhamma yang terbesar menurut versi mereka. Jadi kan kebahagiaan Dhamma itu banyak banget, tapi Bapak Ibu pengennya mereka mendapatkan kebahagiaan Dhamma yang terbesar menurut versi mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di tahap kelima, tahap ke-6 ini hampir mirip seperti tahap kelima, cuman jauh lebih mulia. Kenapa? Karena Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan Dhamma yang terbesar.
Jadi tahap ke-6 ini Bapak Ibu menciptakan kekuatan kebahagiaan yang sangat-sangat mulia. Jadi mulai dari saat ini Bapak Ibu akan menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan yang sangat-sangat mulia, kehidupan yang sangat mulia. Karena Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar. Oke Bapak Ibu, nanti pas meditasi akan saya bimbing lagi. Kita meditasi dulu sama-sama ya. Meditasi dimulai. Ya, kita pejamkan mata Bapak Ibu, meditasi dimulai. Kita pejamkan mata. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semuanya dengan lapang dada. Terima dulu semua dengan lapang dada. Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, semoga semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu begitu menginginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu benar-benar menginginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu inginkan dulu semua kebaikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Inginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu inginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pokoknya pengen banget semua kebaikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu makin lama makin bagus. Terus ciptakan kebahagiaan paling mulia. Bapak Ibu inginkan semua kebaikannya disebar agar semua makhluk mendapatkan kebahagiaan damai yang terbesar. Ya, terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati semua kebaikannya bisa disebar, bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Ya, terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Sepenuh hati Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Oke, cukup Bapak Ibu, tahap ke-6 ini cukup. Tahap ke-6 ini cukup Bapak Ibu. Nah, jadi apa aja sih yang termasuk kebahagiaan damai yang terbesar? Akan saya jelaskan ya Bapak Ibu.
Admin, tolong next slide-nya. Nah, Bapak Ibu bisa baca di layar. Apa saja sih yang termasuk kebahagiaan Dhamma terbesar? Nih, kemakmuran, kesehatan, kemudahan, keluarga harmonis, kesabaran, kedamaian, panjang umur, punya banyak sahabat Dhamma, punya banyak kebijaksanaan, punya banyak kepercayaan diri, dan semua kebahagiaan yang bisa didapatkan. Kenapa kemakmuran? Karena Buddha mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdana. Berdana akibatnya adalah kemakmuran. Jadi semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, semakin Bapak Ibu dapat kemakmuran. Kenapa kesehatan? Karena Buddha mengajarkan murid-muridnya untuk menghindari menyakiti makhluk lain. Akibatnya adalah kesehatan. Jadi semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, semakin Bapak Ibu dapat kesehatan. Sama juga kemudahan, keluarga harmonis. Dengan cinta kasih, maka bisa didapatkan keluarga harmonis. Maka semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, semakin keluarga Bapak Ibu itu harmonis, ada kesabaran. Jadi semualah, semua jenis kebahagiaan. Semua jenis kebahagiaan kan ada sebabnya. Yaitu sebabnya itu akan diketahui ketika seseorang mengerti Dhamma. Nah, jadi semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, semakin Bapak Ibu mendapatkan semua kebahagiaan ini. Oke, next admin tolong. Ini di layar tulisannya buram ya admin. Tolong diatur ya. Next admin tolong. Nah, ini kebahagiaan Dhamma terbesar juga termasuk terbebas dari ketakutan, terbebas dari penyesalan, terbebas dari rasa minder, terbebas dari rasa kesepian. Sebagai contoh, ya kan? Sebagai contoh, kebanyakan orang di dunia Bapak Ibu ya, mereka itu ya kan selalu menderita. Misalnya contoh, mempertahankan apa? Gengsi. Gengsi itu bisa banyak sekali Bapak Ibu. Karir lah, keluarga lah. Misalnya dia ngomong, "Oh, anak saya ini loh sekolah di sini gini gini gini. Oh, suami kerja di sini sini sini. Oh, istri gini gini gini. Oh, gini orang tua saya gini gini gini." Mereka sangat gengsi. Dia kan mempertahankan gengsi. Kenapa sih banyak sekali orang itu mempertahankan gengsi? Mereka itu senang banget pujian dari orang lain. Kenapa? Apa penyebabnya? Karena mereka tidak menghargai diri mereka. Karena mereka tidak menghargai diri mereka, mereka butuh penghargaan dari orang lain. Nah, jadi mereka itu sering minder. Ya kan? Orang yang selalu mencari gengsi itu adalah jenis-jenis orang yang sering minder. Kalau bertemu dengan orang yang mereka pikir lebih hebat dari diri mereka. Nah, jadi bagaimana cara untuk supaya mengatasi rasa minder? Caranya adalah cinta kasih, inginkan semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar. Nah, orang-orang yang menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, dia kan percaya dengan kualitas dirinya. Dia punya cinta kasih, dia menghargai dirinya. Ketika dia menghargai dirinya, dia nggak perlu lagi jual gengsi ke orang lain. Dia nggak perlu menyesal atas, misalnya contoh kenapa sih banyak orang menyesal di dunia ini? Karena mereka melakukan sesuatu yang mereka pikir itu tidak baik. Tapi kan orang-orang yang selalu cinta kasih, orang yang selalu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, apa? Mereka nggak perlu menyesal akan apapun. Karena mereka tidak melukai orang lain, mereka tidak perlu menyesal. Mereka juga tidak perlu ketakutan, dan mereka tidak pernah merasa kesepian. Ya kan? Jadi semakin seseorang menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, semakin banyak kebahagiaan yang didapat, semakin sedikit penderitaan. Ya kan? Semakin sedikit penderitaan. Oke? Nah, oke. Oh, dari situ dari pihak adminnya internetnya lagi lemot, makanya tulisannya kurang jelas. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, akan saya bacakan buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu pengen semua kebaikan yang disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, itu semakin bagus. Ya, semakin bahagia hidup Bapak Ibu. Oke, ada beberapa pertanyaan tapi kita akan diskusikan setelah tahap terakhir. Sekarang kita akan masuk ke tahap terakhir. Tahap terakhir. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, nih. Bapak Ibu bisa baca di slide. Semoga dengan semua tabungan kebajikan saya yang besar ini, semua makhluk di seluruh alam semesta mendapatkan kebahagiaan yang terbesar dan selalu mendapatkan kehidupan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu,
Setelah misalnya nih, kalau misalnya Bapak Ibu nih telah mendapatkan kehidupan yang paling bahagia. Kehidupan paling bahagia itu apa sih? Kebahagiaan yang terbesar tentunya. Ini saya contoh ya, ada orang nih, ya kan? Dia bangun panti jompo buat 100 orang, ya kan? Dia merasa hidupnya bahagia karena dia telah membahagiakan banyak orang. Tapi kalau Bapak Ibu sahabat Dhamma, Bapak Ibu sahabat Dhamma pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar. Itu jauh-jauh lebih bahagia. Karena Bapak Ibu mengasihi semua makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang Bapak Ibu tidak kasihi. Bapak Ibu mengasihi semua makhluk lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Terus lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Jadi sebenarnya semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, semakin Bapak Ibu menjalani kehidupan yang paling bahagia. Ya kan? Nah, kalau udah dapat kehidupan yang paling bahagia, Bapak Ibu pengen apa? Pasti kehidupan yang terbaik. Kehidupan terbaik itu seperti apa? Nah, kehidupan terbaik itu nggak bisa dibayangkan Bapak Ibu. Bukan berarti punya 10 Mercedes-Benz, punya 10 BMW, 10 rumah dan segala macam, perusahaan, karir ini. Banyak juga orang punya itu menderita hidupnya. Ya kan? Kehidupan terbaik adalah kehidupan terbaik. Jadi, maksudnya kehidupan terbaik itu apa? Ya kehidupan terbaik yang bisa dimiliki oleh seseorang. Misalnya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ditawarin, pengen ada dua pilihan. Yang satu menjadi raja dunia, raja penguasa dunia, seluruh dunia dikuasai, ya kan? Atau kedua, bisa menjalani kehidupan yang paling terbaik yang bisa dijalankan. Bapak Ibu pilih mana? Kalau yang bijaksana pasti berpikir yang mendingan kehidupan terbaik, menguasai dunia belum tentu bahagia hidupnya. Banyak juga raja dan presiden hidupnya nggak bahagia, ya kan? Hidupnya pusing dan segala macam, ya kan? Nah, tapi kalau kehidupan terbaik, udah pasti kehidupan yang terbaik, tidak diragukan lagi. Jadi bagaimana caranya kehidupan terbaik? Jadi kehidupan terbaik bisa didapatkan kalau seseorang menginginkan semua makhluk mendapatkan kehidupan terbaik. Mungkin ada yang berpikir dalam kelas ini, oh kok apa yang kita inginkan orang lain terjadi, itu terjadi pada diri kita. Iya sama Bapak Ibu. Misalnya nih contoh ya, ini beberapa kejadian juga terjadi nyata di dunia. Seseorang yang semakin sering mengutuk orang lain, kamu semoga kamu ini, semoga kamu ini. Yang kena siapa? Dia yang kena, bukan orang yang dia sumpahin yang kena, dia yang kena. Jadi sama juga Bapak Ibu, ya kan? Apa yang kita inginkan terjadi pada orang lain, itu akan terjadi pada diri kita. Ya kan? Seperti itu. Jadi semakin Bapak Ibu pengen semua malu dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik, maka Bapak Ibu yang akan terus dapatkan kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Kehidupan terbaik itu udah pasti kehidupan yang paling bahagia Bapak Ibu. Nih contoh Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu dari sekarang sampai akhir hayat, Bapak Ibu cuma perlu menjalani kehidupan yang terbaik. Bahagia nggak Bapak Ibu? Kehidupan terbaik seperti apa? Ya kehidupan terbaik. Bapak Ibu cuma bisa bayangkan ya kehidupan terbaik. Nggak bisa bayangin yang lain. Oh nanti punya ini, punya itu, punya ini. Nanti hidupnya begini, begitu, begitu. Enggak, itu bukan kehidupan terbaik. Itu adalah kehidupan yang diinginkan. Belum tentu yang terbaik. Yang diinginkan itu belum tentu yang terbaik. Tapi kehidupan terbaik adalah kehidupan terbaik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita akan meditasi lagi. Bapak Ibu tugasnya cuma apa? Pengen aja semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Tapi nggak apa-apa, nanti saya bimbing ya Bapak Ibu. Oh ya Bapak Ibu, kalau mau screenshot dulu nggak apa-apa nih. Tolong di screenshot aja dulu sebentar. Kalimatnya aja ya, di screenshot. Oke? Saya izin dulu ya Bapak Ibu, 1 menit, 2 menit. Bapak Ibu kalau mau screenshot, screenshot aja dulu ya. Saya izin dulu 1-2 menit ya. Sorry. Ya Bapak Ibu, kita mulai lagi ya.
Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama meditasi ya. Meditasi dimulai Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, perasaan apapun yang muncul, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semuanya dengan lapang dada. Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu dengan sepenuh hati menginginkan semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sepenuh hati, dengan seluruh pikiran Bapak Ibu, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar, dan kehidupan yang terbaik. Oke, cukup Bapak Ibu. Meditasinya cukup. Nah, sekarang kita akan diskusi tanya jawab ya. Nah, Bapak Ibu tadi gini. Saya akan jelaskan lagi. Kehidupan itu sebenarnya apa yang terjadi di pikiran Bapak Ibu. Ya, semua masalah yang sedang dihadapi itu kan munculnya di pikiran. Ya kan? Jadi segala hal dalam hidup ya, itu terjadinya di pikiran. Tapi kan sekarang Bapak Ibu bisa mengendalikan pikiran Bapak Ibu. Bapak Ibu cuma pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan terbaik. Maka Bapak Ibu akan dapatkan kehidupan yang paling bahagia dan kehidupan yang terbaik. Begitu aja terus, lagi dan lagi. Jadi gini Bapak Ibu, alasan kenapa banyak sekali makhluk yang menderita di dunia adalah karena mereka menciptakan penderitaan dalam pikirannya. Misalnya, menciptakan penderitaan itu seperti apa aja sih? Contoh ya, contoh. Ya kan? Semoga orang itu menderita, semoga orang itu gini, semoga orang itu begitu, dan segala macam. Bisa juga, ya, kalau seseorang terlalu banyak menikmati penderitaan. Maksudnya menikmati penderitaan itu apa? Ya kan? Misalnya contoh, dia dihina. Akhirnya dia mikirin terus. Dia menikmati hinaan itu. Memang sih dia menderita, tapi dia menikmati. Ya kan? Sebenarnya di dunia ini banyak sekali orang menikmati penderitaan. Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita jangan jadi orang seperti itu. Menikmati penderitaan itu seperti apa? Misalnya gini, ada misalnya contoh-contoh aja.
4 bapak-bapak atau 5 bapak-bapak atau 4 ibu-ibu atau 5 ibu-ibu. Mereka ngumpul. Mereka ngomongnya apa? Waduh, sekarang mah hidup saya begini, begini. Nanti temennya bilang, itu mah masih penting. Saya lebih begini, begini, begini. Saya lebih parah begini, begini, begini. Itu artinya menikmati penderitaan. Ya, di saat seseorang begitu senang membicarakan penderitaan dia atau mengeluh akan penderitaan dia, semakin dia menikmati penderitaan. Orang-orang yang menikmati penderitaan hidupnya susah bahagia. Kenapa? Karena dia menikmati penderitaan. Ketika orang mengeluh itu menikmati penderitaan terus terang. Misalnya contoh, ya kan contoh, dia adalah seorang karyawan. Misalnya contoh, dia karyawan atau dia buka usaha deh, dia punya bisnis. Aduh, gaji saya cuma segini. Aduh, keuntungan saya hari ini cuma segini. Dia kan menikmati penderitaan, dia mengeluh. Karena dia menikmati penderitaan itu, maka hidupnya seperti itu. Akan jadi seperti itu lagi, seperti itu lagi, seperti itu lagi. Aduh, pasangan saya begini. Aduh, anak saya begini. Aduh, orang tua saya begini. Aduh, teman-teman saya begini. Karena dia menikmati semua itu dalam pikirannya. Maka kehidupannya seperti itu. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin. Pikiranlah yang menciptakan kehidupan. Ya kan? Tapi kalau orang yang bersyukur, wah penghasilan saya segini, bagus, masih bisa makan, minum, berbakti pada orang tua, berbuat baik dan segala macam. Kalau dia bersyukur dengan apa yang dia miliki, dia akan dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi. Kenapa? Karena dia menikmatinya. Tapi kalau orang yang mengeluh, ya kan, bahkan, ya kan, aduh, kemarin penghasilan saya 2 miliar, sekarang cuma 1 miliar. Dia berpikir kayak gitu, contoh doang. Padahal kalau di mata orang lain itu tinggi. Sama juga, banyak orang seperti itu. Ya kan? Misalnya bagi tukang becak, mungkin 100.000 itu udah tinggi. Tapi bagi orang-orang yang kerja di kantor, aduh penghasilan saya cuma 100.000. Atau misalnya bos-bos besar yang ada di situ, aduh bulan ini cuma dapat 100 miliar. Karena dia mengeluh. Ya kan? Jadi gini Bapak Ibu, persepsi akan harta atau persepsi akan apapun, itu hanya sekedar persepsi. 100.000, 1 miliar itu cuma angka, cuma persepsi. Tapi ketika seseorang mengeluh, maka dia sedang menikmati penderitaan. Ya kan? Tapi ketika seseorang bersyukur, wah rezekinya segini, badannya sehat, dia punya keluarga yang bagus, pasangannya ini melatih cinta kasih, anaknya melatih cinta kasih, orang tuanya melatih cinta kasih, dia pengen semua keluarga yang melatih cinta kasih, dia selalu mensyukuri semua hal baik, pagi yang cerah, oh ini semua hari yang penuh semangat, penuh cinta kasih, bisa berbuat banyak kebajikan, maka hidupnya seperti itu. Jadi sebenarnya kehidupan itu cuma di pikiran doang Bapak Ibu, terus terang ya, kehidupan itu cuma permainan pikiran. Jadi kehidupan itu cuma permainan pikiran doang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau orang nggak mau menderita, pertama jangan ciptakan penderitaan dengan menginginkan orang lain menderita. Kedua, jangan menikmati penderitaan. Orang yang suka menikmati penderitaan itu banyak sekali terus terang. Kita jangan jadi orang seperti itu dah. Jadi orang yang paling suka menikmati penderitaan itu orang yang seperti apa? Mengeluh. Jadi sebenarnya kita harus jauh-jauh dari orang yang suka mengeluh terus terang. Ya udahlah kalau misalnya terpaksa ya udah kita dengerin tapi kita nggak usah masukin ke hati. Ya udah. Ya sekedar kalau misalnya nih ada orang yang mengeluh sama saya cuma jawab seadanya udah, habis itu saya udahi. Ya, pembicaraan atau chatting atau apapun saya udahi. Kenapa? Karena beda antara mengeluh sama mencari solusi itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau orang pengen cari solusi, dia akan berpikir, oh cari solusi gimana, ini caranya gimana. Kalau cuma pengen mengeluh dan cari solusi itu beda. Orang yang suka mengeluh adalah orang yang nggak bisa ditolong. Ya, tapi yang paling penting bukan kita yang suka mengeluh Bapak Ibu. Jadi ketika orang mengeluh, dia sedang menikmati penderitaan. Iya kan? Misalnya contoh, aduh begini, gini, tapi kan hidup saya begini, tapi kan hidup saya begini. Banyak juga sebenarnya hal yang disyukuri, tapi kenapa dia nggak ingat? Karena dia menikmati penderitaan. Nah, misalnya ada yang bertanya, jika saya mikirin dagangan saya nggak laku, apakah saya termasuk menderita? Iya, pikirin yang lakunya aja. Jangan pikirin yang nggak laku. Nah, gini Bapak Ibu, ya terus terang. Oke lah, saya akan cerita sedikit lah. Bagaimana sih, kan orang suka rezeki. Saya akan cerita sedikit ini, baru kita diskusi pertanyaan. Bagaimana sih supaya rezeki itu lancar? Saya akan cerita secara singkat aja ya, karena saya udah sering diskusi ini nih. Tapi karena ada pertanyaan ini saya nih. Pertama, seringlah sering membantu rezeki orang lain, terutama orang tua. Jadi rezeki itu bukan cuma masalah uang, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Jadi semakin seseorang sering memberikan rezeki pada orang lain, semakin rezekinya tinggi. Kedua, kapanpun mendapatkan rezeki, syukuri itu sekecil apapun itu. Ya kan? Syukuri itu sekecil apapun. Jangan mengeluh, aduh nggak laku, aduh cuma segini. Terus habis itu, ya kan, syukuri. Habis itu cinta kasih. Kalau dagangan gini ya, sebenarnya Bapak Ibu ya, orang yang punya cinta kasih, kalau dia berdagang itu laku keras.
Orang suka sama dia. Orang suka. Orang yang punya cinta kasih sama orang yang penuh kebencian itu energinya beda. Ya kan? Kenapa ada orang yang banyak disukai orang, ada orang yang dibenci banyak orang. Orang yang disukai banyak orang adalah orang yang punya energi cinta kasih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu terus cinta kasih, gini ya Bapak Ibu, nih caranya kalau mau rezeki lancar. Bangun pagi, meditasi 15 menit. Cinta kasih seperti tadi, inginkan semua kebaikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. 15 menit. Habis itu terus selama dagangan, selama jaga toko, terus meditasi sambil duduk sampai pejamkan mata. Begitu ada pelanggan, layani dengan cinta kasih. Jadi jangan cuma pengen ambil untungnya aja. Kebanyakan orang itu cuma gitu kalau dagang, cuma pengen ambil untungnya, ya kan? Menganggap pelanggannya itu adalah target keuntungan. Enggak, jangan seperti itu. Kita sama-sama makhluk hidup, ya kan? Kita inginkan semua makhluk bahagia. Layani customer dengan penuh cinta kasih. Dagangan pasti laku pasti. Ini itu udah jaminan, nggak mungkin enggak. Jadi gini, kadang kalau misalnya saya ke tempat makan gitu ya kan? Kadang-kadang ada saya lihat restoran yang laku, restoran yang nggak laku. Tergantung. Kalau dia ramah, itu pasti pengunjungnya banyak. Apalagi mereka kan nggak ngelatih cinta kasih, mereka cuma ramah doang. Apalagi kalau Bapak Ibu cinta kasih. Mau di kantor, sebagai karyawan, mau berdagang atau apapun, rezeki lancar. Tapi intinya gini lah, sering membantu rezeki orang lain. Misalnya contoh, orang susah di jalan, ya udah kasih aja nasi bungkus atau enggak, kasih duit lah berapa yang kecil-kecilan atau enggak, berdana kepada sangga. Sangga adalah lahan paling subur. Ya kan? Sangga adalah lahan paling subur. Sangga, ya kan, pada sangga. Apa itu sangga? Ya cari aja di Google. Apa sih dana sangga itu? Cari aja. Sangga dana adalah berdana kepada anggota sangga. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau mau rezeki lancar, bantu rezeki orang lain lancar. Habis itu bersyukur dengan semua rezeki yang didapat. Udah pasti lancar, tenang aja. Nggak usah mengeluh, yang paling penting itu. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya habis itu sering menabung, ya, sering menabung. Kenapa sih banyak orang itu? Nih, terus terang ya Bapak Ibu, akan saya ceritakan sedikit. Kenapa di Indonesia banyak orang susah? Sebenarnya mereka dapat penghasilan Bapak Ibu. Mereka dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi setiap kali mereka dapat duit, mereka habisin. Ya kan? Mereka habisin. Ketika mereka habisin, mereka berpikir apa? Mereka menikmati pikiran apa? Aduh, saya nggak punya duit lagi. Mereka menikmati pikiran itu kan. Aduh, saya nggak punya duit lagi. Mereka nggak tabung. Coba mereka tabung. Mereka menikmati pikiran, oh saya punya tabungan. Ketika mereka menikmati pikiran, oh saya punya tabungan. Ini tabungannya tambah lama tambah banyak. Tapi ketika mereka dapat duit, langsung dijajanin semua segala macam habis. Mereka menikmati pikiran apa? Aduh, saya nggak punya duit lagi. Aduh, saya nggak punya duit lagi. Ya mereka menikmati pikiran itu. Makanya kebanyakan susah. Jadi sebenarnya mau rezeki itu lancar, gampang aja Bapak Ibu. Caranya gimana? Meditasi terus-terusan, sering-sering. Pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik lagi dan lagi dan lagi. Terus. Nanti ada caranya. Akan saya sharing lagi. Tapi sekarang waktunya diskusi tanya jawab. Izin minum dulu ya Bapak Ibu. Diskusi tanya jawab. Dari salah satu sahabat Dhamma. Pak Paulus tolong tanya, apakah di ajaran Buddha ada transfer energi? Nggak pernah dijelaskan secara langsung. Tapi energi itu ada energi kebaikan, ada energi keburukan. Jadi ketika seseorang cinta kasih, dia sedang menebar energi cinta kasihnya pada banyak makhluk. Ya kan? Jadi kadang, misalnya gini. Dulu, beberapa tahun yang lalu, saya pernah ke penjara. Bukan di penjara ya, bukan. Untuk kasih ceramah. Tapi energinya di situ nggak enak banget. Kenapa? Karena di situ energi pikiran orang-orang yang ya itulah mereka perampok, pembunuh dan segala macam melakukan ini kejahatan maka dirampok. Jadi energi di sekitar itu mempengaruhi sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu cinta kasih terus, maka energi cinta kasih ini akan meluas makin lama makin luas. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi, kebajikan itu apa? Suatu kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain dan semua makhluk. Ada yang bertanya lagi ya. Dari sahabat Dhamma Kartina Liao. Sotihotu, saya bulan lalu sempat ikut meditasi gratitude, peace and prosperity non-Buddhis. Yang saya mau tanya apa bedanya meditasi Buddhis dan meditasi yang saya sebutkan di atas. Ya saya kan nggak ikut itu, saya nggak tahu, jadi saya nggak tahu apa perbedaannya. Tapi yang ini kalau meditasi cinta kasih, Bapak Ibu lebih dipusatkan adalah pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik, karena apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi ya? Saya suka kesal karena kebaikan saya dimanfaati seolah-olah saya ini bego. Tapi kadang-kadang kesal juga saya mikir dan marah. Tapi saya hanya kesal sendiri. Mikir-mikir
sendiri dan itu buat saya menderita juga. Oh gini, Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada kebaikan yang dimanfaatkan. Ya, tidak ada. Jadi gini Bapak Ibu, bagaimana sih rumus cara melakukan kebaikan kepada orang lain? Caranya adalah begini Bapak Ibu, bahagia lakukan, nggak bahagia jangan lakukan. Misalnya ada orang, dia menderita, dia minta tolong. Tapi pada saat kita mau bantu, entah kenapa di hati itu ada rasa ganjel. Kayaknya ada yang nggak benar. Pada saat itu jangan lakukan. Ya kan? Lakukan hanya ketika Bapak Ibu bahagia ngelakuinnya. Ketika Bapak Ibu bahagia ngelakuinnya. Dan ujung-ujungnya tahu kalau itu ternyata dimanfaatin. Tapi kan Bapak Ibu nggak akan menyesal. Biasanya penyesalan itu, orang habis berbuat baik dan menyesal itu terjadi ketika dia mau bantu orang, ada orang susah, tapi pada saat dia mau bantu hatinya kayaknya, aduh kayaknya nggak enak, nggak nyaman, kayaknya terpaksa. Pada saat itu dia memaksa dirinya. Itu bukan cinta kasih, itu namanya kemelekatan. Melekat pada orang itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada kebaikan yang bisa dimanfaatkan. Tidak ada. Jadi rumusnya kebaikan adalah sebenarnya gini aja Bapak Ibu. Nih ya, nih saya kasih saran. Sebenarnya Bapak Ibu cukup begini aja. Pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Habis itu kebaikan atau kebajikan yang membuat Bapak Ibu bahagia lakukan. Yang apapun yang membuat Bapak Ibu nggak bahagia, jangan lakukan. Itu aja. Apapun itu, ya kan? Karena gini, di dunia banyak orang yang pengen memanfaatkan orang yang baik. Saya tahu itu, ya kan? Tapi banyak juga dulu tahun-tahun lalu banyak orang minta tolong saya gini, tapi banyak yang saya nggak tolongin biasa. Biasanya saya nggak tolongin. Kenapa? Karena mereka berusaha memanfaatkan saya. Yang saya bantu biasa yang saya berpikir, oh saya bahagia, saya nggak ada rasa curiga, saya bantu ya bantu aja. Tapi biasanya Bapak Ibu ya, kalau pengen bantu orang, tapi kayaknya perasaan nggak nyaman, hati gelisah, kayaknya nggak beban, lebih baik nggak usah. Karena itu berarti nggak benar, ya. Ada pertanyaan lagi. Izin mau bertanya, bagaimana cara melatih diri supaya tidak gampang marah atau emosi? Ini aja cinta kasih. Pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Saat emosi muncul, langsung meditasi. Jadi ketika emosi muncul, tahan, ya kan? Tahan. Habis itu langsung meditasi 5 menit, 10 menit sampai emosi itu reda, baru, ya kan? Tapi setiap kali ada emosi muncul, langsung latih lagi cinta kasih, ingin semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi dan lagi. Gini Bapak Ibu, sebenarnya emosi itu nggak bagus. Marah-marah itu nggak bagus. Kenapa? Karena pada saat orang marah-marah, dia pengen orang lain menderita. Ketika dia pengen orang lain menderita, gambaran itu kan munculnya di pikiran dia. Misalnya gini, ini pikiran. Dia pengen orang lain menderita. Nah, itulah adalah gambaran cerminan kehidupan dia di masa depan. Dia yang akan menderita. Karena dia menciptakan penderitaan lewat pikiran dia. Tapi emosi nggak bagus, tapi kalau dia muncul gimana? Langsung meditasi duduk, inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Apakah dengan meditasi cinta kasih juga dapat merubah emosi dan pikiran negatif orang terdekat kita? Apakah ada cara lebih baik untuk merubah orang di dekat kita? Oke, jadi caranya ada, tapi nanti, ya kan? Sebenarnya akan ada sesi setelah ini, ya. Ada pertanyaan lagi? Tadi saya coba meditasi dari tahap kedua sampai tahap ke-6, langsung tanpa stop dan saya merasa panas dan berkeringat. Minggu lalu pas meditasi di Yuhara juga sama. Selama meditasi merasa panas dan berkeringat, padahal ruangan ber-AC. Kenapa ya? Sebenarnya ada beberapa alasan, tapi alasan paling umum saya akan jelaskan. Itu sebenarnya lagi mengeluarkan energi negatif, ya. Jadi semua energi, saya juga kadang-kadang begitu, ya. Jadi pada saat meditasi kayak ada rasa panas di badan, tapi lanjutin, nanti lama-lama sejuk sendiri. Tapi bagi yang nggak merasakan, nggak usah dipikirin ya. Itu sebenarnya lagi mengeluarkan energi negatif, terus lanjutkan aja, ya. Ada yang bertanya lagi, saya Suying, boleh minta copy recordingnya kah? Oke, nanti ada di YouTube ya. Nanti di YouTube ada, akan disebar di grup. Oke. Ada pertanyaan lagi dari salah satu sahabat dhamma kita. Apakah untuk membantu orang tua, anak harus sampai menjual semua harta dan berhutang, walaupun sudah pasti hutang tersebut tidak dapat dibayar? Jadi gini Bapak Ibu, ini rumus yang tadi saya bilang. Ketika melakukan kebaikan, pastikan jangan menderita karena itu. Jangan menderita. Ketika dipikirin aja sudah menderita, jangan lakukan. Berbakti pada orang tua ada banyak cara. Tapi Bapak Ibu, dengan alasan apapun jangan menderita. Jadi gini, Buddha pernah menjelaskan, Dhamma itu memberikan kebahagiaan dalam 3 waktu. Di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi Dhamma itu selalu bahagia, tidak ada penderitaan. Dhamma adalah kebaikan. Jadi kebaikan itu hanya memberi kebahagiaan, bukan penderitaan. Jadi kapanpun itu membawa penderitaan, itu bukan Dhamma. Ya, jadi kalau itu membawa penderitaan, jangan lakukan.
Cara membantu orang tua ada banyak hal, ya kan? Ajak meditasi, ajak wihara berdana. Memang kita tidak bisa memberikan segalanya pada mereka, tapi kita bisa memberikan sesuatu yang bisa kita lakukan, itu aja, yang bisa dilakukan aja, nggak usah yang ekstrim-ekstrim, sampai menjual harta, berhutang dan segala macam, tidak perlu lah. Kalau orang tua lihat anaknya menderita, nanti dia ikut menderita juga, ya kan? Ada yang bertanya lagi, Pak Paulus, ada sekelompok orang yang melakukan dana dengan masif kepada Buddha Sangga juga makhluk lain. Apakah turut berbahagia juga termasuk memperoleh karma baik dari perbuatan tersebut? Tentu dapat. Jadi gini, ya, gini Bapak Ibu. Ya, saya jelasin deh. Tapi intinya sebelum saya jelasin akan saya ini ya. Apa yang kita pikirkan itu yang menciptakan masa depan kita. Jadi ketika seseorang senang, ketika orang lain berdana, ya kan? Nanti dia akan berdana. Kenapa? Karena ketika dia senang kan dia lihat tuh ada orang berdana secara masif kepada Buddha Dhamma Sangga dan kepada banyak orang. Nah, itu adalah cerminan dia di masa depan. Jadi sebenarnya apapun yang di pikiran itu adalah cerminan masa depan. Terus terang, apapun yang muncul di pikiran itu adalah cerminan kita di masa depan. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi, saya ada bantu uang sekolah bulanan, kok saya minta biaya paket dan minta lagi biaya prakteknya, saya pengen saja stop biaya bulanan. Seperti tadi saya katakan, ketika membantu orang, yang penting kita bahagia. Kalau kita menderita, nggak usah lakukan. Di dunia ini nggak ada habisnya bantu orang. Tapi kalau menderita, jangan lakukan. Itu bukan kebaikan. Setiap kali menderita itu bukan kebaikan. Ya, tapi saya tidak tega dan kasihan juga. Tapi ya kesal juga. Itu gimana? Oke, nih kita akan bahas tega nggak tega. Tega itu sebenarnya apa sih? Dalam Buddhisme sebenarnya bukan, nggak ada pembahasan antara tega atau nggak tega. Tapi UPK netral. Kita harus tahu Bapak Ibu. Misalnya contoh, saya kadang bagi-bagi nasi bungkus di jalan. Kadang saya lihat orang menderita gini. Ya gimana saya bantu yang bisa saya bantu ya lah. Orang menderita gimana? Gini, Bapak Ibu harus tahu. Semua orang menjalani kehidupan seperti apa yang mereka nikmati. Ya kan? Jadi misalnya contoh, orang menderita. Kenapa dia menderita? Misalnya orang di neraka nih, makhluk di neraka. Kenapa dia di neraka? Kenapa? Karena dia menikmati penderitaan yang begitu dahsyat. Dia senang menikmati penderitaan. Sekalipun dia menderita, dia sangat senang menikmati penderitaan itu. Seperti contoh, ya kan? Ketika dia lahir jadi manusia atau binatang, dia suka banget penderitaan, dia suka banget membunuh orang, merampok orang, mencuri. Ketika membunuh, merampok, mencuri itu kan pikirannya penuh banget penderitaan, ketegangan, deg-degan segala macam. Tapi dia menekat, dia menikmati pikiran itu. Sehingga dia terlahir di neraka untuk menikmati penderitaan. Jadi semua orang yang bahagia, semua orang yang menderita, mereka menjalani kehidupan seperti apa yang mereka nikmati. Ya kan? Ya semua betul-betul semuanya Bapak Ibu. Gini, kenapa saya adakan kelas cinta kasih ini? Karena saya tahu ada orang-orang yang pengen hidup bahagia, ya udah saya jalani. Tapi kenapa saya nggak keluar ke jalanan, saya paksa orang, ayo sini latih cinta kasih, jangan hidup menderita terus. Enggak, kenapa? Karena saya tahu dia menikmati penderitaan, ya udah biarin aja dia menikmati penderitaan. Tapi kalau suatu hari dia pengen menikmati kebahagiaan, akan saya bantu. Itu aja. Jadi gini Bapak Ibu, nggak usah tega nggak tega sama siapapun. Biasa aja, netral. Semua orang menjalani kehidupan seperti apapun yang mereka pengen nikmati. Ya kan? Misalnya contoh, saya ke lampu merah. Ya kan? Kadang naik mobil pas kayak lampu merah dari Jakarta ke Tangerang. Saya lihat ada ibu-ibu, terus di belakangnya itu kayak ada bapak-bapak pura-pura buta. Ya kan? Oh, saya tahu hukum karma. Kalau dia pura-pura buta untuk mengemis, suatu hari di masa depan dia akan buta di banyak kehidupan. Kenapa? Dia menikmati pikiran itu. Dia menikmati kondisi itu. Ya kan? Kenapa saya tahu dia pura-pura buta? Karena tanpa sengaja dibuka matanya, dia lihat kiri kanan seperti itu. Jadi gini Bapak Ibu, semua orang, semua makhluk, mereka menjalani kehidupan seperti apa yang mereka nikmati. Misalnya contoh kalajengking. Kenapa dia lahir jadi kalajengking? Karena dulunya pada saat dia jadi manusia, dia suka ngancam orang. Dan dia menikmati pikiran itu. Ya kan? Dia menikmati pikiran itu. Nih, kenapa banyak orang di dunia ini rezekinya mandek? Banyak hal. Karena mereka menikmati, aduh nggak ada uang, nggak ada uang, nggak ada uang. Kedua, mereka suka merebut hak milik orang lain. Ketika dia mencuri punya orang lain, dia kan menikmati pikiran, oh orang lain itu akan jadi miskin. Dia menikmati pikiran itu, orang lain akan jadi miskin karena ulah dia. Dia menikmati pikiran itu sehingga suatu hari dia akan jadi miskin. Ketika orang berdana, dia pengen orang lain menjadi lebih makmur. Dia menikmati pikiran itu, maka dia akan jadi makmur. Jadi semua makhluk Bapak Ibu ya, betul. Ini kenyataan. Hidup sesuai dengan karma mereka masing-masing. Atau dalam arti lain, menikmati kehidupan seperti apa yang mereka mau nikmati. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya bukan tega nggak tega. Yang penting gini, kalau Bapak Ibu pengen lakukan kebaikan, pastikan itu karena Bapak Ibu bahagia ngelakuinnya. Itu aja dah. Itu cara saya melakukan kebaikan.
Saya tahu di dunia banyak orang menderita dan nggak ada habisnya buat dibantu. Tapi bagaimana cara rumus saya melakukan kebaikan? Ketika saya bahagia, saya lakukan. Ketika saya nggak bahagia, saya nggak akan lakukan. Saya nggak peduli berapapun menderita orang itu. Ya kan? Saya nggak peduli seberapapun menderita orang itu. Kalau saya nggak bahagia, saya nggak lakukan. Tapi kalau saya bahagia, saya lakukan. Kenapa? Gini Bapak Ibu. Contoh, ya kan, Dewadatta. Dewadatta pengen membunuh Buddha. Ketika Buddha, ya kan, memberi nasihat kepada Dewadatta, jangan lakukan. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan terlahir di alam neraka paling rendah. Udah dikasih nasihat seperti itu. Tapi Dewadatta nggak bisa stop, dia terus lakukan. Akhirnya dia melukai jempol Buddha, dia memecah belah sangga dan dia ditelan bumi. Apa yang bisa? Ya kan, Buddha udah kasih nasihat, mau diapain lagi? Dia yang pengen menikmati penderitaan yang begitu dahsyat. Sama juga Bapak Ibu, di dunia ini banyak orang menderita, ya kan? Bantu orang ketika Bapak Ibu bahagia. Bukan karena terpaksa, bukan, sama sekali bukan. Bantulah ketika Bapak Ibu bahagia membantu mereka. Tapi kalau ngelihat orang menderita gimana? Iya, kalau Bapak Ibu bahagia, bantu aja, nggak apa-apa, terus bantu. Bapak Ibu merasa iba, tidak ada beban, bantu terus. Tapi kalau Bapak Ibu merasa beban, merasa berat, merasa ini, UPK, netral. UPK itu apa? Seimbang, sikap seimbang. Bapak Ibu harus tahu bahwa itu karena mereka yang mau seperti itu, betul-betul mereka yang mau seperti itu. Itu bukan salah kita, itu mereka yang mau seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi dari sahabat Dhamma Ana. Ada beberapa kali kepikiran pengen apa, suka terkabul seketika. Kalau saya terlena kepikiran pengen ini itu terus, bagaimana pembinaan diri saya selanjutnya? Saya bahkan sampai kepikiran tentang para biksu yang sudah melepas semua keinginan kecuali mencapai kebudaan. Mohon pencerahan. Ya, oke. Jadi gini, siapapun yang punya cinta kasih, keinginan mereka terkontrol. Ya, keinginan mereka terkontrol. Jadi ketika seseorang terus pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik, gini Bapak Ibu, ada dua jenis keinginan. Keinginan yang membawa kebahagiaan dan keinginan yang membawa penderitaan. Kenapa banyak orang yang menderita di dunia? Karena mereka menginginkan banyak hal yang membuat diri mereka menderita. Contoh, ini contoh doang, pengen mobil Ferrari. Emang apa faedahnya pengen mobil Ferrari? Ya kan, kalau pengen mobil itu masih mending, mungkin buat kendaraan, buat orang jalan-jalan, buat orang pergi ke kantor, keperluan itu karena. Tapi kalau orang pengen mobil Ferrari, kenapa? Karena dia pengen dipuji orang karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Apa faedahnya? Nggak ada sama sekali. Karena dia pengen pamer lah intinya. Itu adalah keinginan yang membuat orang menderita. Tapi keinginan yang membuat orang bahagia ada juga. Oh, pengen beli mobil supaya bisa ke kantor gampang, bisnis gampang, keluar kota gampang. Ini pengen punya rumah. Tapi ada keinginan yang memberikan kebahagiaan, ada keinginan yang memberikan penderitaan. Semua keinginan yang memberikan penderitaan, buang semua dari pikiran. Tapi sebenarnya sih ini terus terang ya Bapak Ibu ya. Semua orang yang punya cinta kasih, semua orang yang pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Mereka nggak mau memikirkan keinginan yang membawa penderitaan. Mereka bisa membedakan apa yang bahagia, apa yang penderitaan. Mereka bisa. Jadi sebenarnya selama keinginan itu tidak membawa penderitaan, itu is okay, ya, nggak masalah. Ada pertanyaan lagi. Kalau anak sering diganggu sama makhluk halus bisa melihat begituan, kita bagusnya gimana? Tergantung umur anaknya. Kalau anaknya sudah umur 8 atau 9 tahun, ajak meditasi cinta kasih. Nanti dia bisa, sebenarnya ada beberapa orang, dia kena hal begini juga, dia sering lihat makhluk halus, tapi semenjak dia bisa latih cinta kasih, dia bisa kontrol. Ya kan, tidak banyak makhluk halus ganggu dia. Ya kan, kenapa dia diganggu? Karena makhluk halus tahu dia bisa lihat makhluk halus. Ya kan, ya, jadi sebenarnya semakin kalau anaknya udah umur 8-9 tahun ke atas, latih cinta kasih. Kalau nggak, ajak kelas Zoom. Masalah ini bisa beres dalam satu pertemuan Zoom. Ada pertanyaan lagi. Ketika berdagang terpikir semoga hari ini untung banyak. Terus menerus bagaimana supaya mengurangi keserakahan. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Sebenarnya pas lagi dagang mikir kayak gitu nggak masalah. Tapi yang penting syukuri semua yang didapatkan. Jangan mengeluh, ya kan? Jadi gini, semoga untung banyak, kan bahagia mikirinnya. Tapi jangan mikirin, aduh kenapa cuma segini, aduh cuma segini doang, aduh cuma segini doang, jangan. Tapi gini, cinta kasih terus, semoga hari ini untuk, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Ya, jadi gini, ada dua jenis keinginan, keinginan yang membawa kebahagiaan dan keinginan yang membawa penderitaan. Penderitaan buang, ya. Terus syukuri semua apa yang didapatkan, ya. Dapat berapapun nggak masalah. Gini Bapak Ibu, semoga hari ini untung banyak, tapi kalau bisa nggak usah dikasih target, ya kan? Nggak usah dikasih target, yang penting untung banyak aja, cukup. Ya kan? Terus habis itu syukuri semua yang didapatkan. Sebagian gini, rezeki itu dibagi beberapa ya. Pertama untuk berdana, membantu orang lain punya rezeki. Kedua ditabung. Tabung itu penting. Kenapa? Kalau orang punya tabungan nih, misalnya contoh, saya punya tabungan 100.000, saya punya tabungan 200.000, dia kan bahagia dengan tabungannya. Maka tabungannya akan jalan terus. Tapi jangan pernah pakai duit
untuk sesuatu yang nggak penting. Kenapa? Karena kalau dia pakai duit untuk sesuatu yang nggak penting, nanti dia belanja sesuatu yang nggak penting. Nanti dia akan kepikiran, menikmati pikiran, oh uang saya digunakan untuk sesuatu yang nggak penting. Dia menikmati pikiran, oh uang saya adalah untuk sesuatu yang nggak penting. Maka nanti semua uangnya adalah untuk semua yang nggak penting. Seperti itu. Terus habis itu, ya seperti itu Bapak Ibu. Semua rezeki syukuri aja. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oke, nah, jadi Bapak Ibu, sekarang tadi ada pertanyaan kan? Jadi yang tentang ini, tentang yang bagaimana, apakah bisa membantu ke orang lain. Jadi gini Bapak Ibu, kita akan meditasi lagi. Bapak Ibu pilih satu cita-cita. Bapak Ibu pilih satu cita-cita sebelum kita meditasi. Jadi Bapak Ibu pilih satu cita-cita sebelum meditasi. Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya apa yang manusia pikir itu benar-benar bisa terjadi dalam kehidupannya. Misalnya contoh Bapak Ibu ya, kenapa sih ada orang yang sukses? Ini dalam ruang lingkup duniawi, bukan dalam ruang lingkup dhamma ya. Ini dalam ruang lingkup duniawi. Ada orang yang sukses dalam karirnya. Kenapa? Kenapa dia bisa sukses dalam karirnya? Entah karirnya bisnis atau karyawan atau olahragawan atau atlet dan segala macam. Kenapa dia bisa sukses di karir itu? Karena dia mikirin itu terus. Dia mikirin pengen sukses terus. Tapi kenapa banyak kan orang gagal di dunia ini? Karena dia nggak pernah mikirin pengen sukses. Dia selalu pikir, oh nggak bisa. Maka itu yang terjadi dalam pikirannya. Jadi ini dalam hal duniawi. Apa yang sering dipikirkan, maka kehidupan akan jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih satu cita-cita sebelum kita mulai meditasi cinta kasih, dan cita-cita ini pasti tercapai. Tapi cita-cita ini Bapak Ibu jangan merugikan siapapun. Tidak membawa penderitaan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Ya kan? Jadi cita-cita ini tidak membawa penderitaan bagi diri sendiri atau orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi cita-cita ini yang paling penting, cita-cita ini tidak membawa penderitaan bagi diri sendiri atau orang lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita akan meditasi lagi dengan cinta kasih ini. Bapak Ibu bisa mendapatkan cita-cita Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa sih banyak orang cita-citanya tidak tercapai? Karena dia nggak yakin cita-citanya bisa tercapai. Cita-cita itu ada banyak, ya. Pengen terbebas dari kesulitan ekonomi, pengen keluarga harmonis, pengen bahagia hidupnya, terus habis itu pengen gak ada beban, ya kan? Atau banyak sekali cita-cita di dunia ini. Bapak Ibu pilih satu aja. Yang penting cita-cita ini tidak merugikan diri sendiri atau orang lain, atau dalam arti lain ketika dipikirkan tidak memberikan penderitaan atau beban di hati. Jadi cita-cita ini tidak membawa beban di hati. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya akan kasih waktu 1-2 menit. Bapak Ibu pikirkan cita-cita apa, dan cita-cita itu pasti tercapai. Ya, cita-cita apapun boleh Bapak Ibu. Berkenaan tentang diri sendiri dan orang lain boleh, silakan. Oke, mungkin udah ketemu ya Bapak Ibu ya. Kita akan meditasi lagi Bapak Ibu sama-sama. Jadi Bapak Ibu cita-citanya disimpan dulu, kita akan meditasi kuat-kuat. Kalau Bapak Ibu pengen cita-cita ini tercapai, kehendak cinta kasihnya harus benar-benar besar. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa sih ada orang yang sukses banget di karir? Karena dia mikirin terus, bahkan dia bangun sepagi mungkin, tidur semalam mungkin, dan semua bekerja sekeras mungkin supaya karirnya tercapai. Tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan cita-cita Bapak Ibu dengan cara yang jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Caranya adalah selama 10 menit ini Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, kehendak sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang besar dan kehidupan terbaik. Semakin besar kekuatan kehendak Bapak Ibu, semakin cita-cita Bapak Ibu tercapai. Semakin besar kekuatan kehendak Bapak Ibu, semakin besar cita-cita Bapak Ibu tercapai. Oke, kita akan meditasi 10 menit. Cita-cita ini pasti tercapai Bapak Ibu, tergantung seberapa besar kekuatan kehendak cinta kasih Bapak Ibu. Ya, oke kita mulai meditasinya. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, abaikan saja, terima dengan lapang dada dan abaikan. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dengan lapang dada dan abaikan. Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang mati besar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen bahas semua kebaikannya disebar,
agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus inginkan dengan sepenuh hati. Pengen malah semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Pengen malah semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, semakin besar kekuatan kehendak Bapak Ibu, semakin cita-cita Bapak Ibu tercapai. Pengen banget semua kebaikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang mati besar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan yang mati besar dan kehidupan yang terbaik. Semakin besar kekuatan kehendak Bapak Ibu, semakin besar cita-cita yang tercapai. Kehendak menginginkan semua kebahagiaannya disebar, semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, kehendak sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus kehendak sepenuh hati Bapak Ibu, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Kehendak sepenuh hati Bapak Ibu, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Sepenuh hati Bapak Ibu kehendaknya, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik.
Inginkan dengan sepenuh hati Bapak Ibu, sepenuh hati. Pengen Mas semua kebaikannya disebar. Agar semua makhluk mendapat kebahagiaan damai terbesar. Dan kehidupan yang terbaik. Oke Bapak Ibu, jangan selesai dulu. Jangan buka mata dulu, kita aspirasikan sama-sama. Anjali di tengah dada Bapak Ibu. Anjali. Lalu Bapak Ibu bisa sampai cinta kasihnya tetap ya Bapak Ibu. Inginkan dengan sepenuh hati semua kebaikannya disebar. Agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Cinta kasihnya tetap, Bapak Ibu bisa aspirasi. Semoga dengan kebajikan ini, semoga dengan kebajikan cinta kasih ini, cita-cita saya tercapai. Bapak Ibu bisa seperti itu. Cita-citanya Bapak Ibu bayangin aja di dalam pikiran. Semoga dengan kebajikan cinta kasih ini, cita-cita saya tercapai. Bapak Ibu sambil cinta kasih, sambil bayangin cita-citanya ya. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan saat ini, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan saat ini, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan saat ini, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Oke? Ya, cukup. Ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan ya. Meditasi cinta kasih yang kita lakukan. Apakah dalam arti yang kita lakukan yang terbaik dan sisanya Tuhan yang melakukan buat kita? Dalam ajaran Buddha tidak ada Tuhan, ya. Jadi dalam ajaran Buddha itu tidak ada Tuhan. Semua makhluk menciptakan diri mereka masing-masing sesuai dengan karma mereka. Ya, jadi dalam ajaran Buddha sama sekali tidak ada Tuhan. Jadi tidak ada sesosok makhluk maha kuasa yang menciptakan alam semesta beserta semua makhluknya, enggak. Dalam ajaran Buddhism tidak seperti itu. Dalam ajaran Buddhism, semua makhluk menciptakan kehidupan mereka masing-masing sesuai dengan karma mereka. Seperti itu. Ya. Jadi, ya betul. Kitalah yang menciptakan kehidupan seperti yang kita pikirkan. Jadi gini, makhluk yang menderita itu. Jadi Bapak Ibu sudah mulai ngerti, semua makhluk menderita itu karena mereka yang pengen. Mereka pengen. Ya memang kalau kita lihat mereka menderita, betul. Tapi mereka pengen. Ya, tapi gini Bapak Ibu, semakin kita cinta kasih, ketika kita terus cinta kasih lagi dan lagi, kita memberikan pilihan kepada mereka. Ada bahagia, ada menderita. Bahagia pilihan yang lebih baik daripada penderitaan. Seperti itu. Sama juga Bapak Ibu, ya kan, makhluk-makhluk yang bahagia itu karena mereka memilih untuk bahagia. Makhluk-makhluk yang menderita, mereka memilih untuk menderita. Ya kan? Kenapa dalam ajaran Buddhism tidak ada yang namanya Tuhan? Karena kalau memang benar-benar ada Tuhan, Tuhan tidak akan menciptakan penderitaan. Tapi sebenarnya dalam ajaran Buddhism tidak ada Tuhan sama sekali. Jadi semua makhluk menciptakan diri mereka masing-masing dari satu kelahiran ke kelahiran lain, dari satu kelahiran ke kelahiran lain. Semua kehidupan diciptakan oleh pribadi mereka masing-masing. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan seseorang diciptakan oleh diri mereka. Betul-betul mutlak oleh diri mereka. Jadi kalau misalnya neraka, kenapa dia bisa terlahir di neraka? Apakah dia yang ciptakan neraka? Jadi gini, neraka memang sudah ada, surga juga sudah ada, alam dewa. Nah, jadi ketika makhluk itu meninggal, dia pengen menikmati kehidupan yang mana? Kehidupan di neraka atau kehidupan di alam dewa? Jadi memang ada yang mau kehidupan di neraka. Jadi gini Bapak Ibu, ya kan? Seperti kita melatih cinta kasih. Banyak orang di luar sana melihat, ngapain latih cinta kasih? Buat apa? Kedengkian, kebencian ini lebih baik daripada cinta kasih. Mereka berpikir seperti itu. Itu karena pilihan mereka. Sama juga ketika kita melihat mereka, kenapa mereka bisa begitu? Kenapa mereka memilih hal seperti itu? Jadi gini, semua makhluk memilih kebahagiaan dan penderitaan mereka masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, ya Bapak Ibu, ketika cita-cita tercapai dan semua kehidupan seperti apa itu tergantung masing-masing, tergantung individu masing-masing. Betul-betul tergantung individu masing-masing Bapak Ibu. Jadi kehidupan mau bahagia mau seperti apa? Jadi gini, kayak misalnya ada kertas lalu kayak orang misalnya arsitek dia gambar semua. Ya kan? Dia gambar bangunannya seperti apa. Sama orang juga. Setiap orang setiap makhluk, semua makhluk menciptakan kehidupan seperti yang mereka gambar. Ya kan? Mereka mau kehidupan itu seperti apa. Nah, gitu. Nah, jadi ya seperti itu aja. Jadi Bapak Ibu kan sudah ngerti. Jadi lalu orang yang di luar sana kenapa mereka nggak ngerti?
Karena mereka tidak mau mengerti. Kenapa kita bisa mengerti? Karena di masa lalu kita ada keinginan, pengen suatu hari bisa mengerti apa itu kehidupan. Makanya, jadi gini, apapun yang dipikirkan seseorang, itu akan terjadi di masa depan. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Memang, ya mereka memang benar-benar nggak mau tahu. Jadi gini, kegelapan batin sih sebenarnya, terus terang kegelapan batin manusia itu terlalu tebal, sangat tebal. Bahkan hanya Buddha, Pacika Buddha, dan Arahat yang tidak ada kegelapan batin sama sekali. Kita masih ada Bapak Ibu, tapi kita lebih beruntung karena kita bisa mengetahui Dhamma, kita bisa melatih cinta kasih. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi kehidupan tidak ada yang atur, tidak ada sesosok makhluk maha kuasa yang mengatur kehidupan, tidak ada. Kalau ada, nggak adil dong. Kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang bahagia, kenapa ada orang menderita? Buat apa menciptakan neraka dan segalanya? Kenapa saya membahas ini? Karena saya membahasnya melalui jalur Buddhism. Saya tidak berdebat dengan umat dengan kepercayaan lain. Saya sharing ini di Zoom yang Zoom Buddhism. Kita membahas Buddhism. Jadi menurut Buddhism ada 62 pandangan salah. Salah satu pandangan salah adalah percaya adanya sesosok makhluk maha kuasa yang menciptakan segalanya. Itu adalah pandangan salah. Ya, jadi dalam Buddhism tidak ada makhluk maha kuasa yang menciptakan semuanya. Yang ada adalah kama. Setiap makhluk memiliki kama. Apa itu kama? Kehendak. Jadi kehendak ini akan mengontrol kehidupan semua makhluk. Kehendaknya baik atau buruk. Kalau kehendaknya buruk ya dia menderita. Kalau kehendaknya baik ya dia bahagia. Seperti itu. Ya, jadi andalkan diri sendiri, jangan mengandalkan siapapun. Ya kan? Andalkan diri sendiri, jangan andalkan siapapun. Kenapa kita pergi berlindung pada Buddha, Dhamma, Sangha? Karena kita mau berlindung pada ajaran Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bukan berarti kita meminta satu sosok untuk melindungi hidup kita. Bukan. Ketika kita berlindung pada Buddha, Dhamma, Sangha, kita ingin mengikuti ajaran Buddha. Itu yang tepat. Ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat Dhamma, andalkan diri sendiri, jangan mengandalkan siapapun. Kehidupan itu seperti kertas putih, tinggal kita pengen tulis seperti apa, kita ingin gambar seperti apa. Apapun yang ingin kita pikirkan, itu yang akan terjadi di masa depan. Ya kan? Apapun itu. Jadi gini, ketika orang membenci orang, dengki, iri hati, dan segala macam, Bapak Ibu tahu apa akibatnya. Ketika orang iri, ya kan dia iri orang lain lebih sukses. Berarti dia tidak menyukai kesuksesan itu dong. Berarti dia di masa depan nggak bakal dapat kesuksesan itu. Ketika orang cemburu, ya sama. Dia nggak suka kebahagiaan orang lain, ya kan? Dia ambil. Dia nggak suka kebahagiaan dia diambil atau apapun itu segala macam. Itulah yang akan menjadi. Itu semua. Jadi ajaran Buddha mengajarkan semua makhluk memiliki kama mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik, lagi dan lagi dan lagi, ya Bapak Ibu bakal dapat itu terus, karena itu yang Bapak Ibu gambar terus di pikiran Bapak Ibu. Itu yang Bapak Ibu gambar terus dalam kehidupan Bapak Ibu. Pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi dan lagi. Dalam ajaran Buddha, kita hanya berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, tidak pada siapapun di luar itu. Ya, kita hanya berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, tidak di luar dari siapapun itu. Oke? Nah, oke Bapak Ibu, udah mau jam segini, kita akan meditasi lagi 5 menit. Bapak Ibu coba pikirkan 1 atau 2 cita-cita. Jadi gini Bapak Ibu, akan saya ringkas ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan apapun yang Bapak Ibu inginkan dalam hidup. Sebenarnya bukan cuma Bapak Ibu sih, semua makhluk, ya kan? Tapi semua makhluk pengennya penderitaan. Kebanyakan makhluk pengennya penderitaan. Sorry, bukan semua makhluk. Kebanyakan makhluk pengennya penderitaan. Ya kan? Kita jangan jadi orang seperti itu yang menginginkan penderitaan. Ya kan? Kita maunya bahagia. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen bahagia, Bapak Ibu pengen cita-cita tercapai, coba pikirkan cita-cita yang Bapak Ibu ingin capai yang membuat Bapak Ibu bahagia. Banyak cita-cita. Tidak ingin kesulitan ekonomi, tidak ingin pengennya keluarga harmonis, tidak ingin kesulitan ekonomi, keluarga harmonis, dagangannya lancar, bisnisnya lancar, kalau enggak orang tuanya bisa sehat selalu dan segala macam, kalau enggak bisa tambah bijaksana, tambah cinta kasih, tambah sehat, semua cita-cita apapun boleh Bapak Ibu. Ya, semoga satu keluarga melatih cinta kasih, semua juga boleh. Ya, jadi Bapak Ibu pilih satu cita-cita dan kita akan meditasi sama-sama. Oke, mungkin Bapak Ibu udah ketemu, kita akan meditasi 5 menit aja Bapak Ibu. Karena udah nggak ada pertanyaan lagi, kita akan meditasi 5 menit.
Dan cita-cita Bapak Ibu pasti tercapai. Caranya gimana? Semakin besar Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik, semakin cita-cita Bapak Ibu tercapai. Tergantung kekuatan pikiran Bapak Ibu. Jadi gini ya, ini cuman perumpamaan doang. Bahkan orang yang tidak mengenal cinta kasih demi supaya sukses dalam karir, rela melakukan apapun. Tapi belum tentu bagus juga sih sebenarnya. Karena kadang dia melukai orang lain, dia curangin orang lain. Tapi kan dia berusaha sekuat mungkin. Tapi ini cara yang nggak bagus, ya kan? Karena kalau melukai orang lain, menindas orang lain, ini nggak bagus. Nah, jadi Bapak Ibu usaha sekeras mungkin. Jadi kalau bisa Bapak Ibu pengen banget dengan kehendak sungguh-sungguh, dengan seluruh kehendak Bapak Ibu pengen banget semua kebaikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Maka cita-cita Bapak Ibu akan tercapai. Oke, kita meditasi sama-sama. Meditasi dimulai. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul dalam pikiran, kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima semua dengan lapang dada. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan manfaat besar, dan kehidupan yang terbaik. Kehendak dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan manfaat besar, dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikannya disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan manfaat besar, dan kehidupan yang terbaik. Terus kehendak dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, pengen banget semua kebaikan disebar, agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan manfaat besar, dan kehidupan yang terbaik.